Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kepada para Penatua yang baru bergabung. Semoga betah dan tambah tahan banting. WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 161 keputusan, subscribe Penatua. Di rumah kecil tanpa jendela, susunan yang berkilau dan lembab diaktifkan, melepaskan cahaya yang besar dan kuat. King Er, yang mengenakan jubah master pedang putih salju berdiri tegak di tengah barisan, matanya yang berwarna hitam menatap lurus ke arah Su Yun dengan mulut ternganga. Pipinya yang putih menjadi merah kemerah-merahan, dia sangat menggemaskan. Dengan sangat cepat, dia sadar kembali, tubuhnya yang indah dan halus bergerak dengan malu-malu, rambut hitam legamnya yang halus melayang, menjuntai dari kepalanya. Dia sangat malu, dan seluruh dirinya sangat tidak nyaman, seolah-olah dia adalah pengantin baru yang memasuki kamar pengantin. Setelah melihat itu, Su Yun tercengang, dan sadar kembali dengan sangat cepat. Dia tidak bisa lagi memasang wajah datar. Dia terbatuk ringan dan memasang wajah terhormat sambil berkata, King Er, jangan salah, aku tidak bermaksud seperti itu, segera diagnosis akan membutuhkan pelepasan jubah, hal itu akan memastikan bahwa Ki dapat sepenuhnya masuk ke tubuh kamu. Untuk menganalisis seberapa banyak racun iblis telah berkobar, maka kebutuhan untuk menanggalkan jubah. Aku tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu. Jadi seperti itu. Pipi King Er masih merah, matanya menatap jari kakinya, dia tidak berani mendongak. Tangannya dengan gugup memegang jubahnya, tidak tahu apakah akan melepas jubahnya atau tidak. Su Yun berpikir sebentar, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jangan seperti ini, King Er, aku akan berbalik dulu dan menunggu sampai roh mendalam Ki telah memblokir tubuhmu setelah kamu menanggalkan jubah, itu akan lebih baik. Kemudian, tidak perlu, Tuan Muda, King Er baik-baik saja. King Er menggigit bibirnya dengan erat, tangannya yang kecil menjulur ke pakaiannya sendiri, dia menutup matanya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, tangannya yang lembut dan memikat, menarik kain itu. Su Yun dengan cemas membalikkan tubuhnya. Nafsunya berkobar, dia bukan orang yang mulia, tapi dia bersedia menghormati King Er. Ini adalah bentuk penghormatan yang paling dasar. Setelah beberapa suara ringan dan suara gemerisik dari belakang, suara seperti kucing yang menggigil keluar. Tuan Muda, aku sudah selesai. Oh, roh mendalam Ki telah menyelimutimu. Su Yun berkata sambil berbalik. Begitu dia berbalik, matanya menjadi besar, keadaan pikirannya mendesaknya untuk menghunus. Dia menjadi bernafsu kurasa. Terhunus. Melihat ke tengah barisan, tubuh seperti batu giok yang sempurna muncul dalam pandangannya, gadis ini memiliki kulit putih bersih dan lembut. Seluruh tubuhnya sempurna seperti batu giok, satu tangannya horizontal di dadanya yang sempurna, lengkungan dadanya sangat memikat, satu tangan menutupi tubuh bagian bawahnya. Menutupi bagian bawahnya, adalah rambut hitam panjangnya yang indah yang berantakan di bahunya. Dia mencondongkan tubuh ke satu sisi, matanya terpejam, dengan lembut menggigit bibirnya, pipinya sangat merah seolah-olah darah akan mengalir keluar. Hanya setelah beberapa saat Su Yun sadar kembali, dan dia dengan cemas berkata, King Er, kamu. Tuan Muda, tidak apa-apa, kata King Er dengan mata masih tertutup, suaranya lemah dan lambat, King Er. King Er baik-baik saja. Tuan Muda, jika kamu tidak menyukai tubuh King Er, itu juga tidak apa-apa. Itu setelah tekad besar bahwa wanita muda mengucapkan kata-kata itu, setelah kata-kata itu keluar, wajahnya memerah bahkan lebih merah, seolah-olah jika kamu menyentuhnya dengan ringan, darah akan langsung mengalir keluar. Su Yun berdiri di sana tercengang, tiba-tiba hatinya seperti cermin, keinginan itu segera menghilang setengahnya. Mengapa King Er mengatakan itu? Apakah dia menyukaiku? Atau apakah dia hanya peduli padaku? Tapi apakah dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Su Yun tidak tahu, mungkin dia hanya ingin membalas kebaikan yang diberikan orang tuanya padanya. Su Yun menarik napas dalam-dalam, pikiran berdosa dengan cepat ditekan. Setelah itu, dia melepaskan beberapa ki roh yang mendalam, menutupi tubuhnya, dan kemudian duduk di sampingnya. King Er, jangan terlalu banyak berpikir, aku bukan bajingan. Kamu masih keracunan, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyembuhkan racun ini, bagaimana kita bisa melakukan hal lain. Tidak ada banyak waktu, kita harus segera mulai. Mendengar itu, hati King Er yang bingung menjadi tenang. Dia perlahan membuka matanya dan melihat tuan mudanya tersenyum hangat pada dirinya sendiri, matanya intim. Hati King Er terasa hangat, namun untuk beberapa alasan, perasaan aneh mengelilinginya. Dia menganggukkan kepalanya dan rasa malunya turun saat dia duduk bersila. Dengan sangat cepat, Su Yun mulai menyerang masalahnya. Melihat gadis lembut, cantik dan damai yang seperti malaikat, hati Su Yun tiba-tiba memiliki perasaan impulsif. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat tangan putih dan lembut King Er, memegangnya dengan lembut, dan mulai memutar kinya, mengaktifkan susunannya. Hua! Arai besar diaktifkan dan meraung untuk hidup, seluruh arai melepaskan sejumlah besar ki bersih, bergerak seperti sutra menuju tubuh lembut dan lembut King Er dan bosan ke dalam dirinya. 1 hari kemudian,
Wajah pucat Su Yun membuka matanya, King Er sudah pingsan. Menggunakan arai untuk menganalisis racun dalam tubuh akan menyebabkan racun beraksi, yang berarti bahwa King Er akan mengalami rasa sakit yang menyakitkan dan menyiksa di hari-hari mendatang. Meskipun tidak fatal, itu cukup untuk menyebabkan siksaan. Su Yun berjalan mendekat, mengambil jubahnya, dan membantu gadis itu berpakaian, merasakan kulit halus yang indah dan lembut, jantungnya terus berdenyut. Beberapa waktu kemudian, King Er perlahan membuka matanya dan melihat tuan muda membantunya berpakaian. Kemerahan yang ditekan muncul lagi, dia menutup matanya, dia tidak berani melihat, hanya sampai Su Yun memanggilnya apakah dia berani buka matanya. Tapi Su Yun saat ini memiliki ekspresi yang berat dan mengesankan di wajahnya, di antara alisnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah melihat itu, hati penuh kasih King Er melonjak, dan dia buru-buru bertanya, Tuan muda, ada apa? Su Yun tidak mengatakan apa-apa, saat dia menundukkan kepalanya untuk berpikir. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, King Er, aku pikir kamu akan tinggal di sini juga. Tetaplah di sini. King Er terkejut, tinggal di lembah hati mekar ini. Tuan muda, jangan bilang kamu ingin pergi dari sini sendirian. Su Yun dengan keras menarik napas, dan berkata, kamu sudah memiliki racun selama 3 tahun, jika kita mengikuti cara standar untuk menghilangkan racun iblis mempesona terisolasi, aku khawatir akan sulit untuk melihat hasilnya, jadi aku bertekad untuk pergi mencari beberapa bahan obat untuk kamu, untuk meramu pil obat khusus, mungkin pil ini akan dapat membersihkan racun iblis dalam diri kamu. Lalu King Er akan pergi dengan tuan muda. Itu tidak mungkin. Karena kami telah melarikan diri dari keluarga Su, kamu tidak akan dapat mengkonsumsi obat penekan setiap hari. Racun iblis dapat diaktifkan kapan saja, sebagai ahli pengobatan, aku lebih nyaman mengetahui kamu di sini di Blossom Heart Valley. Sebelum aku pergi, aku akan meninggalkan beberapa resep untuk menekan racun iblis, untuk waktu yang singkat ini seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Tuan muda, King Er menatapnya dengan cemas, dan berkata, kalau begitu, apakah kamu akan berada dalam bahaya? Su Yun tertegun sejenak, tetapi tersenyum, tenang. Tidak ada yang akan terjadi padaku, dan juga, aku adalah penguasa pedang tanpa batas. Kultivasi aku sangat kuat. Petik 2. Kata-katanya santai, dengan nada menggoda di dalamnya. King Er hanya tertawa, dan tidak mengatakan apa-apa, kekhawatiran di matanya semakin padat. Mereka berdua meninggalkan rumah kecil itu, dan Su Yun membiarkan Xin Yue dan Xing Yan mengatur tempat bagi King Er untuk beristirahat, sementara dia pergi mencari Raja Pil. Di dalam paviliun Raja Pil. Aku ingin melihat Tuan Lembah. Su Yun memasuki pintu, memanggil Pil King, dan langsung membuka mulutnya untuk bertanya. Lihat Tuan. Pil King tercengang, saat dia menggelengkan kepalanya, adik laki-laki, kamu datang pada waktu yang salah, guru sekarang sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, aku khawatir kamu tidak dapat melihatnya. Apa yang kamu butuhkan? Su Yun ragu-ragu sejenak, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Pil King, dan bertanya, aku punya resep rahasia yang luar biasa. Aku ingin membaginya dengan guru, ini terkait dengan Spirit Life Key. Petik 2. Apa? Ketika Pil King mendengarnya, dia tercengang, matanya yang cekung tiba-tiba menyala, seluruh orangnya muncul di depan Su Yun dalam sekejap, meraih tangannya dan dengan cemas berteriak, cepat dan katakan padaku, cepat dan katakan padaku. Anak muda, resep rahasia apa? Banyak orang dari Blossom Heart Valley mengolah Spirit Life Key, resep rahasia aku ini, jika diteliti secara terfokus, dapat membuat pil yang bermanfaat bagi lembah, orang yang berkultivasi di Spirit Life Key pasti akan memiliki begitu banyak manfaat. Tidak pernah bisa memikirkan. Awalnya, aku tidak ingin membaginya dengan lembah bangsawan, tetapi aku memiliki beberapa hal yang aku harap lembah dapat membantu aku, karena ketidakberdayaan, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya sebagai kondisi aku. Jika kamu, Pil Raja dapat membuat pilihan ini untuk lembah, dan menerima syaratku, resep rahasia akan ada di tanganmu. Membuat keputusan. Aku tentu saja bisa membuat keputusan. Apapun yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku pasti akan menerimanya. Pil King menepuk dadanya yang kurus dan berjanji. Karena Pil King telah menyatakan demikian, maka aku tidak akan menahan diri. Su Yun menjadi serius, dan melanjutkan, aku berencana untuk meninggalkan distrik Juelian besok, untuk pergi dan mengumpulkan lebih banyak bahan, untuk meramu pil untuk membantu menyembuhkan King Er, meskipun dia akan berada di sini di lembah, aku masih khawatir. Aku telah membawa King Er untuk kawin lari dari keluarga Su, Sekte Langit yang mendalam dan keluarga Su tidak akan berhenti begitu saja, mereka pasti akan datang ke sini cepat atau lambat, jadi yang aku inginkan adalah, aku berharap lembah itu dapat memilikinya. Penjaga untuk melindungi dan menjaga King Er. Itu wajar, adik laki-laki, kamu tidak perlu mengatakan itu, aku tidak akan mengabaikannya. Yang aku maksud dengan penjaga bukanlah penjaga murid biasa itu, aku berharap lembah dapat mengirim murid elit kamu dari lembah abadi racun. Ah! Wajah Pil King berubah, wajahnya seperti batu, hanya setelah beberapa saat dia melanjutkan, bagaimana kamu tahu tentang orang-orang Poison Immortal Valley?
Su Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, tangan ajaib yang dapat menghidupkan orang mati, lembah hati mekar, dan pembunuh tak berwujud, dewa racun, lembah hati bunga adalah sekte terkenal yang brilian dan luar biasa dari distrik Juelian, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Memiliki alat perlindungan mereka sendiri. Meskipun keberadaan Poison Immortal Valley tidak diketahui banyak orang, tetapi bagi aku itu bukan rahasia lagi, setelah semua penelitian aku tentang aspek farmakologi sangat mendalam, tetapi hal-hal yang aku dengar dari orang lain bahkan lebih. Ketika dia mendengarnya, Pil King terdiam beberapa saat. Setelah pertimbangan yang lama, dia mengerutkan kening, aku harus mencari tetua lain untuk membahas masalah ini. Aku tidak ingin diskusi apapun, tetapi apakah mereka dapat keluar untuk melindungi King Er atau tidak? Jika mereka tidak dapat melakukannya, aku, Su Yun, akan pergi dan mencari orang lain yang bisa. Melihat tekad Su Yun, Pil King tidak berani meragukannya, dan langsung berkata, ya, kita bisa. Sangat bagus. Su Yun menganggukkan kepalanya, aku juga perlu beberapa hal untuk dipersiapkan. Selain itu, aku membutuhkan 100.000 koin roh, dan satu binatang bertanduk ungu yang kuat. Su Yun berkata, setelah itu dia menulis daftar barang dan menyerahkannya. Pil King mengambilnya, dan dengan penuh perhatian melihatnya. Tenang, dibandingkan dengan ini, resep rahasianya jauh lebih berharga. Kata Su Yun. Pil King tidak mengatakan apa-apa, setelah beberapa lama, dia menyimpan daftar itu, wajahnya penuh keseriusan, Deal. Aku akan berangkat besok. Su Yun mengeluarkan kertas lain, menuliskan resep dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada Pil King. 162 keluarga aristokrat batu jiwa, subscribe Penatua. Raungan merdu terdengar, itu berasal dari binatang bertanduk ungu seukuran rumah kecil yang perlahan berjalan keluar dari Blossom Heart Valley. Di atasnya, adalah seorang pria yang mengenakan pakaian master pedang hitam, memegang sarung pedang. Di belakang, King Er dengan cemas menggigit bibirnya, berdiri di pintu masuk, menyaksikan Su Yun pergi, seperti batu yang menatap keluar, bahkan setelah orang itu menghilang dari pandangan dari pintu masuk, dia masih tidak mau kembali ke lembah, dan berdiri di sana, menatap seperti orang idiot. Matahari perlahan terbenam. Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungu yang disediakan oleh Gue Mo Jue dengan kecepatan penuh keluar dari kota Juelian. Segera, dia meninggalkan kota Juelian dan memasuki pegunungan mistik. Pil triple yang universe. Itu tercatat dalam salah satu literatur rusak sebagai pil paling langka di bumi. Buku rahasia ini tidak dihasilkan dari Blossom Heart Valley tetapi dari sekte kecil bernama Triple yang Universe. Hanya saja, Triple yang Universe dihancurkan 2000 tahun yang lalu, sekte telah berubah menjadi debu dan karenanya, metode untuk mengolah pil ini telah hilang. Jadi, itu murni kebetulan bahwa dia bisa mendapatkan manual rahasia dari Triple yang Universe Pil. Satu kali ketika dia masih belajar di Blossom Heart Valley adalah karena dia perlu belajar cara melengkapi obat dan pil. Su Yun membawa keranjang obat jauh ke dalam kota yang hancur untuk membeli bahan-bahan dan secara kebetulan, seseorang menjual manual obat kepadanya. Salah satunya adalah Triple yang Universe Pil. Hanya saja, dari prasasti dari manual Triple yang Universe Pil, tampak seperti manual rahasia pemulihan Ki biasa. Setiap halaman dipenuhi dengan kata-kata yang padat dan banyak, tetapi sebenarnya, setiap halaman memiliki catatan deskripsi, Triple yang Universe Pil, di mana satu kalimat dari halaman itu adalah kalimat yang sebenarnya, dan polanya harus dibaca dari pojok kanan atas hingga pojok kiri bawah. Setiap kalimat di setiap halaman menyatu membentuk metode meramu dan teori pil ajaib. Su Yun menemukan pola tersembunyi secara kebetulan ketika dia secara tidak sengaja menjatuhkannya setelah dia membeli buku itu, dan ketika buku itu mendarat di lantai, buku itu terbuka dengan sudut miring, dengan demikian, mengungkapkan petunjuknya. Mengikuti deskripsi di buku, pil triple yang universe dapat mengubah dunia, membalik yin dan yang, hidup atau mati, daging atau tulang, menyembuhkan 100 racun, siapa yang tahu mana yang asli atau palsu. Tetapi bahkan jika orang lain telah menemukan metode dan prinsip di balik pil, itu masih akan sangat sulit untuk mereka pahami, tidak menyeratkan bahwa tulisan abstrak sulit untuk dipahami, bahkan untuk memperbaiki ramuan pil, setiap bahan adalah harta yang berharga, untuk mendapatkannya hanyalah sebuah fantasi. Su Yun awalnya memiliki pemikiran untuk mengandalkan pil untuk menghilangkan penghalang aneh yang menghentikan kultivasinya yang berbakat, dan setelah menghabiskan berbulan-bulan penelitian, dia benar-benar memahami arti kata-kata itu, tetapi mengenai bahan-bahannya, dia hanya bisa menyerah. Dilihat dari kultivasinya sebelumnya selama waktu itu, ingin menemukan bahan-bahannya sangat sulit, tetapi tidak sekarang. Juga, sekarang adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan bahan-bahannya, itu adalah suatu keharusan baginya untuk meramu, triple yang universe pil, yang dapat menyembuhkan 100 racun. Hatinya seperti batu besar, kuat dan tak tergoyahkan. Bom-bom, bum-bum. Tungkai padat dari binatang bertanduk ungu menghasilkan suara ledakan, menyebabkan bumi bergetar. Su Yun memegang kendali, kondisi pikirannya sangat kasar. Dengan perlindungan elit dari Poison Immortal Valley, King Er akan aman untuk saat ini, tetapi racun iblis di tubuhnya tidak memiliki obat untuk menghilangkan atau menekan sementara. Dengan hanya mengandalkan resepnya sendiri,
paling-paling dia bisa tahan selama beberapa bulan. Jika dia tidak dapat meramu triple yang Universe Peel, sebelum itu, situasinya akan menjadi semakin berbahaya. Setelah memasuki pegunungan mistik, Su Yun yang berada di atas binatang bertanduk ungu yang melakukan perjalanan di jalan gunung, berlari lurus menuju keluargamu. Bahan untuk membuat triple yang Universe Peel unik. Biasanya, orang tidak akan bisa mendapatkannya. Bahan pertama ada hubungannya dengan batu jiwa. Berbicara tentang batu jiwa, itu pasti keluargamu di pegunungan mistik. Sebagai pembuat batu jiwa kuno, keluargamu memiliki semua sumber batu jiwa. Dia sendiri memiliki beberapa koneksi dengan Mu Feng dan menyelamatkannya 2 kali. Jika dia meminta bubuk batu jiwa Yin Yang yang langka, Mu Feng mungkin bisa membantunya. Bahkan jika dia enggan, dia bisa menggunakan sesuatu untuk pertukaran untuk mendapatkan bubuk batu jiwa Yin Yang ini. Dia tidak pernah sekalipun berhenti dalam perjalanannya. Segera, Su Yun tiba di sisi utara pegunungan mistis di kota Muchong. Sebuah kolam yang hanya milik keluargamu. Ini adalah tanah suci Master Batu Jiwa di wilayah utara. Di sini, Master Batu Jiwa dari seluruh dunia berkumpul. Ada pembudidaya batu jiwa pemula dan master terkenal di sini. Tapi apapun peringkat Master Batu Jiwa itu, mereka sangat dicintai oleh keluargamu. Keluargamu memiliki status bangsawan di sini di kota Muchong. Su Yun masih mengenakan pakaian tanpa batas, tetapi dia tidak pernah mengenakan topeng. Pada binatang bertanduk ungu, dia berkuda. Meskipun binatang bertanduk ungu dianggap sebagai hewan yang sangat indah di mata orang biasa dan hanya digunakan oleh orang-orang yang mulia dan berkuasa, tetapi di kota Muchong, ini adalah sesuatu yang digunakan hanya untuk berkuda. Apakah mereka yang mempelajari seni teknik Soul Stone masih dianggap miskin? Mayoritas dari mereka mengendarai binatang bertanduk ungu di jalanan. Mendekati kota Muchong, dia melihat rakyat jelata semuanya mengenakan pakaian baru. Banyak dari mereka memakai kalung dan cincin. Mereka semua tertutup dan bersinar dalam harta karun, itu sangat menarik. Su Yun melihat ke kiri lalu ke kanan saat dia naik ke kota dengan binatang bertanduk ungunya. Saat dia melangkah ke kota, suara tawar-menawar di dekat tepi danau terdengar di telinganya. Keluargamu tidak seperti keluarga Su. Mereka berpikiran terbuka. Karena Master Batu Jiwa datang ke sini untuk berkumpul, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik batu jiwa dijual di sini. Semua Master Batu Jiwa kaya, jadi secara alami lebih mudah untuk mendapatkan koin roh daripada tempat lain. Meskipun ini bukan pertama kalinya di kota Muchong, Su Yun tidak dapat dianggap sebagai seseorang yang akrab dengan tempat ini. Dia butuh beberapa saat sebelum dia menemukan di mana halaman keluargamu berada. Pintu batu setinggi hampir 5 meter, dan lebar 7 meter masuk ke bidang penglihatannya. Di pintu tergantung sebuah ukiran kata, jade, dan 2 kilin raksasa berdiri di sisi pintu, 1 di setiap sisi. Dikabarkan bahwa kilin ini dirancang oleh patriark keluargamu. Sebagai batu jiwa, jika sesuatu terjadi pada keluargamu, mereka akan segera hidup kembali dan membantu keluargamu untuk membunuh siapapun tanpa ampun, memastikan keamanan keluargamu. 2 murid keluargamu berdiri tegak di pintu dan mempelajari siapa saja dan semua orang yang melewati pintu mereka. Saat Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungunya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada kedua pria itu, tolong bantu aku untuk memberitahu bahwa Su Yun telah datang untuk mengunjungi Tuan Muda Mu Feng. Begitu keduanya mendengarnya, mereka turun dari panggung mereka dan mempelajari Su Yun sebelum mereka membungkuk kepadanya, Tuan Muda, Pangeran Mu Feng kita baru-baru ini terserang penyakit. Dia tidak akan melihat siapapun, silakan kembali. Petik 2. Terkena penyakit. Ketika Su Yun mendengarnya, dia mengerutkan kening, Tuan Muda keluargamu setidaknya pada tahap ke-8 dari murid menengah roh, bagaimana dia bisa terkena penyakit? Biasanya, para pembudidaya roh tidak akan jatuh sakit. Jika dia memiliki begitu banyak masalah, dia mungkin mengalami cedera atau keracunan. Kemudian, mata kedua pria itu menyala tetapi mereka tidak menjelaskan kepadanya. Sebaliknya, menangkupkan kepalan tangan mereka dan berkata, tolong kembali, Tuan Muda. Tuan Muda kami tidak bisa melihatmu. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu lagi dengan Su Yun. Mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tepat saat kedua pria itu berbalik untuk pergi, Su Yun berteriak. Dia mengeluarkan lencana dari pinggangnya dan menyerahkannya, aku dari Blossom Heart Valley. Aku ditugaskan oleh Pil King untuk mengunjungi Tuan Muda Mu Feng. Jika Pangeran Mu Feng benar-benar sakit, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Lembah hati mekar. Kedua murid dari keluargamu saling memandang, kecurigaan tergambar di wajah mereka. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan menolaknya, tetapi jika itu adalah seseorang dari Blossom Heart Valley, maka mereka sama sekali tidak akan menolaknya. Aku menyambut Tuan Muda ini untuk menunggu sebentar, aku akan pergi dan memberitahu Tuan Tua. Dengan mengatakan itu, anggota keluargamu berbalik dan berlari menuju pintu besar. Setelah jangka waktu tertentu, pria itu berlari keluar dan memberi hormat kepada Su Yun, Tuan lamaku mengundangmu untuk masuk. Terima kasih. Su Yun turun dari binatang bertanduk ungu dan menangkupkan tangannya saat dia mengucapkan terima kasih padanya. Silahkan. Dengan itu, keluargamu membawa Su Yun ke dalam rumah. Rumah keluargamu memang dengan kata lain.
Saat dia melangkah masuk, dia merasa seolah-olah berada di negeri dongeng seolah-olah semua jiwa spiritual tercerahkan. Su Yun mengangkat pandangannya ke kiri dan kanan untuk melihat pepohonan di sepanjang sisi dan gunung semu dan bahkan lantai di bawah kakinya tertanam dengan batu jiwa. Batu jiwa ini menghiasi vegetasi yang dapat menuai manfaat dengan membawa kedamaian dan ketenangan pikiran dan memungkinkan saluran Qi mengalir dengan lancar tanpa banyak halangan. Seluruh harta keluargamu harus didekorasi dengan cara ini. Memang, mereka adalah pembuat batu jiwa kuno. Su Yun merasa lega saat dia mengintip. Melewati jembatan menuju taman bunga. Dia berada di aula keluargamu. Di aula ini, patriark keluargamu dan dua administrator tetua klan duduk di sana. Ketika mereka melihat Su Yun datang, mereka berdiri dan mengangguk sebagai tanda terima. Aku Su Yun, memberi hormat kepada patriark dan administrator penatua klan. Su Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Su Yun. Mu Tianhao menatapnya dengan curiga, apakah ada murid Raja Pil dari Blossom Heart Valley bernama Su? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Penatua klan Mu Zuo dan Mu Yu menggelengkan kepala. Ketika Su Yun melihat itu, dia tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dia tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku bukan murid dari Blossom Heart Valley. Aku teman Pil King. Seorang teman Raja Pil. Mu Tianhao mendengar dan tercengang. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Adik kecil, lelucon ini tidak terlalu bagus. Aku tidak meremehkan kamu, tetapi Master Pil King adalah orang yang hebat dan dia tahu segalanya. Kamu sangat muda. Bagaimana kamu bisa menjadi temannya? Ini tidak bisa dipercaya. Haha. Pada saat itu, Mu Tianhao tampaknya telah kehilangan minat pada Su Yun. Seketika, dia melambaikan tangannya dan berkata, adik kecil, tolong minum sebelum kamu pergi. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, aku tidak akan menemani kamu. Maaf. Dengan itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi di detik berikutnya, Su Yun mengeluarkan lencananya. Ini adalah lencana yang diberikan Pil King kepadaku. Itu bisa membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Selain itu, aku ingin mengunjungi teman aku, Mu Feng. Jika aku kembali tanpa mencoba, bagaimana aku bisa menyerah? Mu Tianhao mengarahkan pandangannya pada lencana itu dan berpikir sejenak. Dia menatap orang-orang di samping dan mereka langsung tahu apa yang dia maksud. Dia berjalan untuk menerima lencana untuk diberikan kepada Mu Tianhao. Mu Tianhao mengambil alih dan mempelajarinya. Di dalam lencana ini, itu dipenuhi dengan Qi yang murni dan bersih dan langsung tahu bahwa lencana ini bukan yang palsu. Dia tidak berani memandang rendah Su Yun. Sejujurnya, Tuan Patriark, aku memiliki hubungan dengan Tuan Muda Mu Feng. Jika nyaman, bolehkah aku melihat Tuan Muda Mu Feng? Petik 2. Su Yun bertanya. Untuk mendapatkan bubuk batu jiwa Yin Yang, lebih baik dia mendapat bantuan Mu Feng. Mu Tianhao mungkin akan langsung menolaknya jika dia hanya memintanya. Aku percaya Pangeran Su kamu telah mendengar pelayan aku. Kuan Er sakit, dia tidak sehat untuk menemui siapapun, jadi aku harap kamu mengerti. Kata Mu Tianhao. Sakit. Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Patriark, penyakit apa yang diderita Tuan Muda Mu Feng? Jika aku pernah mendengarnya sebelumnya, mungkin aku bisa membantu. Su Yun tidak terlalu percaya diri dengan keterampilan medisnya. Dia hanya ingin mendapatkan bubuk batu jiwa sehingga dia bersedia mengambil risiko. Mu Tianhao dan dua administrator tetua klan lainnya berkomunikasi dengan tatapan mereka secara diam-diam. Akhirnya, Mu Tianhao mengangguk dan berkata, karena kamu adalah teman Pil King, kamu pasti tahu sesuatu tentang obat juga. Baiklah, silakan ikuti aku. Petik 2. 163 serangan malam, subscribe Penatua. Melalui gang kecil, dan melewati aula terpencil, mereka tiba di ruang tamu di belakang sebuah situs yang elegan. Itu adalah hari yang indah dan udaranya bersih. Su Yun melihat sebuah ruangan yang tenang yang terbuat dari bambu. Kuan Zi menyukai bambu. Tempat ini semuanya terbuat dari bambu. Kata Mu Tianhao saat dia memimpin Su Yun ke ruang bambu. Tuan tua. Kedua pelayan dengan rambut diikat simpul memberi hormat kepada Mu Tianhao dan yang lainnya. Mu Tianhao mengangguk dan bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda? Laporkan Tuan Tua, Tuan Muda terluka parah. Dia telah kesakitan. Kami telah mengganti dokter spiritual 3 kali, namun dia masih belum terlihat pulih. Dia hanya bisa mengandalkan obat untuk menekan rasa sakitnya. Setelah minum obat, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Apakah begitu? Mu Tianhao mengerutkan kening dan tampak tertekan. Dia menghela nafas, buka pintunya. Biarkan aku masuk, aku akan melihatnya. Ya Tuan. Kedua pelayan itu menjawab dan mendorong membuka pintu yang menuju ke ruang bambu. Bagian luar ruang bambu itu tenang dan anggun. Bagian dalam ruangan juga tidak terkecuali. Itu dihiasi dengan baik dengan segala macam bambu dan mereka terlihat sangat indah. Selain itu, ada batu jiwa yang disegel di setiap dekorasi. Ki spiritual melayang di udara dan mengelilingi tempat itu. Dan di sudut ruangan, ada tempat tidur bambu besar. Di atasnya tergeletak seorang anak muda yang tampak pucat mengenakan lapisan tipis pakaian. Pria itu terlihat sangat mengerikan. Ada beberapa bercak hitam biru di kulit telanjangnya dan di bercak hitam biru itu, ada retakan. Di dalam retakan, pembuluh darah pecah. Darah mengelilingi celah-celah biru. Di bawah tempat tidur adalah susunan spiritual.
Arai spiritual bekerja sihirnya terus-menerus untuk melepaskan energi untuk mengelilingi tubuh anak muda itu untuk membantunya dalam pemulihan, dan untuk mencegah darah mengalir keluar. Tapi ini hanya bisa membantunya sementara. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu betapa sakitnya dia. Di samping tempat tidur ada seorang wanita tua yang agak gemuk mengenakan pakaian kuning. Wanita tua itu meremas handuk tanpa sepatah kata pun. Matanya merah saat dia menangis tanpa henti. Tuan tua. Begitu dia melihat Mu Tianhao di kamar, dia berteriak, tidak bisa menahan air matanya. Baiklah baiklah. Jangan menangis lagi. Ada tamu. Jangan terlalu memalukan. Mu Tianhao mengerutkan kening saat dia berkata lalu dia menoleh ke Su Yun dan memohon, Pangeran Su, Kuan Er sakit. Dokter spiritual normal tidak bisa menyembuhkannya. Tolong diagnosa dia dan selamatkan Kuan Er, Pangeran Su. Sakit. Su Yun merajut alisnya dan berjalan mendekat. Dia mempelajari Mu Feng yang sepertinya pingsan dan mengerutkan kening lagi. Dia mengulurkan tangan ke lehernya dan dengan ringan menghasut Profound Spirit Ki. Di bawah kendali Su Yun, roh mendalam Ki menembus ke dalam tubuh Mu Feng. Saat masuk, itu diblokir oleh segala macam zat hitam. Roh ilahi murni Ki belum sepenuhnya menembus ke dalam tubuhnya dan itu benar-benar terhalang. Su Yun mundur ke belakang, ekspresinya sedikit berubah. Pangeran Su, bolehkah aku tahu apa diagnosis Kuan Er? Mu Tianhao bertanya. Su Yun menoleh dan menatap Mu Tianhao, Tuan Patriark, Pangeran Mu Feng tidak sakit, tetapi terlukakan. Mengapa kamu tidak memberitahu aku secara langsung sebelumnya? Petik 2. Terluka. Wajah Mu Tianhao berubah jelek tapi sangat cepat. Dia bergumam, Pangeran Su, tolong jangan marah. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar jika Kuan Er sakit atau terluka. Yang harus kamu pertimbangkan adalah bagaimana kamu bisa menyelamatkan Kuan Er. Tolong bantu kami, Pangeran Su. Selamatkan Kuan Er. Mu Tianhao menghindari hal-hal penting dan fokus pada hal-hal sepele, seolah-olah dia mencoba menutupi sesuatu. Su Yun tidak senang, tetapi dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tercerahkan. Roh mendalam Ki yang menolak Ki rohnya sendiri, sepertinya berasal dari batu jiwa. Itu berarti, Mu Feng terluka dari batu jiwa. Energi batu jiwa, itu hanya teknik Soul Stone. Jika itu masalahnya, maka itu berarti. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan tahu di mana kesalahannya. Ini adalah masalah keluarga mereka. Lebih baik tidak banyak bertanya. Yang terbaik adalah dia mengambil bubuk batu jiwa dan pergi sesegera mungkin. Dia memeriksa tubuh Mu Feng sekali lagi dan memutuskan bahwa dia masih memiliki tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Kemudian dia bangkit dan menjawab dengan lembut, Tuan Patriark, penyakit Tuan Muda mungkin hanya bisa disembuhkan dengan kayu listrik untuk mengusir penyakitnya. Selain itu, mungkin tidak ada yang lain. Kayu listrik adalah jenis kayu khusus. Itu berisi jenis arus khusus yang memiliki efek penekanan kuat pada batu jiwa. Itu bisa mengusir segala macam energi batu jiwa di tubuh Mu Feng. Kayu listrik. Ketika Mu Tianhao mendengar itu, dia tidak memiliki reaksi besar. Sebagai gantinya, dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu Su Yun, sebenarnya, ada beberapa dokter spiritual yang memberitahu aku kayu listrik dapat bekerja, tetapi kayu listrik hanya diproduksi di hutan listrik. Untuk mendapatkan satu potong kayu listrik sudah tidak mungkin. Para tabib spiritual itu berkata bahwa mereka dapat menyembuhkan Kuan Er, tetapi mereka berkata bahwa dia membutuhkan setidaknya 100 kayu listrik. Untuk mendapatkan 100 kayu listrik, keluargamu mungkin harus mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkannya dari tempat yang begitu kejam. Kamu bisa membelinya dari pasar. Meskipun harganya sangat mahal tetapi kamu harus bisa mendapatkannya. Petik 2. Apakah sulit untuk mendapatkan electric wood dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat itu? Kuan Er mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu. Jarang ada pasar yang memiliki electric woods dan harganya juga sangat mahal. Dengan kekuatan keluargamu, sangat mengesankan bagi mereka untuk bisa mendapatkan 10 hutan listrik dalam sebulan. Mengumpulkan 100 dari mereka, mereka mungkin tidak akan mengumpulkan semuanya bahkan setelah Mu Feng dikubur di tanah. Su Yun mendengar dan merenung sejenak sebelum dia membuka dan berkata, mungkin tidak sulit untuk mengumpulkan 100 kayu listrik. Aku dapat membantu kamu tetapi kamu harus berjanji kepada aku satu hal. Jika kamu dapat memenuhi persyaratan aku akan memberi kamu hutan listrik. Bagaimana dengan itu? Pangeran Su, kamu bisa membanggakan semua yang kamu inginkan. Jangan berbalik melawan kata-kata kamu. Apa tingkat kultivasi kamu? Bagaimana kamu akan mendapatkan 100 kayu listrik? Tidak peduli seberapa kuat kamu mungkin hanya sedikit di atas murid jiwa roh. Apakah kamu pikir aku tidak memiliki siapapun yang memiliki murid jiwa roh di keluargamu? Mereka bahkan tidak berani menyombongkan hal seperti itu, beraninya kamu. Penatua klan administrator, Mu Zuo tidak bisa lagi menerimanya dan berkata dengan tidak puas. Murid jiwa roh. Su Yun bahkan tidak berada di murid menengah roh. Dia menggelengkan kepalanya dan membantah tetapi dia tidak marah, dibutuhkan teknik dan bukan kekuatan untuk mendapatkan electric woods. Kamu bisa percaya atau tidak, itu terserah kamu. Jika tidak, maka kamu akan melihat Pangeran Mu Feng mati. Aku baik-baik saja dengan itu. Mu Zuo. Nyonya Mu tidak peduli lagi. Dia meraih lengan baju Mu Tianhao dan menangis, Tuan tua, Tuan tua. Kamu harus menyelamatkan Feng Er. Dia anakmu. Kamu harus menyelamatkannya.
Mu Tianhao mengerutkan kening dan menatap putranya yang pucat dan kesakitan. Dia berteriak, berhentilah omong kosong kalian semua. Karena Pangeran Su memiliki metode untuk menyelamatkan Feng Er dengan kayu listrik, maka kami akan memberikan kerjasama penuh kepada Pangeran Su. Setelah itu, dia membungkuk kepada Su Yun dan berkata, Pangeran Su, terima kasih. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu aku. Keluargamu aku akan mencoba bekerja sama dengan kamu. Petik 2. Aku akan membuat daftarnya nanti. Kamu hanya perlu mengirim orang untuk menyiapkan barang-barang untuk aku sesuai dengan daftar itu. Tetapi sebelum itu, kamu harus menyiapkan 100 gram bubuk batu jiwa Yin Yang. Aku sangat membutuhkannya. Bubuk batu jiwa Yin Yang. Mu Tianhao terkejut dan segera, wajahnya berubah, Pangeran Su, bubuk batu jiwa Yin Yang ini diambil dari batu rumah utama aku. Di seluruh wilayah selatan, tidak banyak batu jiwa yang tersisa. Batu ini hanya menghasilkan 5 gram setiap tahun dan kamu menginginkan barang 20 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan putramu, apa semua ini? Tanya Su Yun. Mu Tianhao berpikir sebentar dengan kepala menunduk lalu dia melambai dan berteriak, baiklah, ayo lakukan apa yang Pangeran Su katakan. Tapi, tolong jangan kecewakan kami, Pangeran Su. Jangan khawatir, ketika kamu menyiapkan hal-hal baik untukku, aku akan menyiapkan hal-hal baik untukmu. Besar. Mu Tianhao mengangguk, aku akan mengaturnya sekarang. Penatua klan Muyu. Hadir, Patriark. Pergi dan persiapkan. Pertama, penginapan Pangeran Su, lalu daftar yang dibuat Pangeran Su. Ya, Patriark. Mu Tianhao mengangguk dan berkata kepada Su Yun, tolong istirahatlah di sini malam ini, Pangeran Su sebelum kamu berangkat besok pagi. Baik. Su Yun mengangguk. Keluargamu tidak menganiaya pria yang menerobos masuk ke hutan kayu listrik. Mereka memberinya anggur dan daging berkualitas tinggi dan menjaga kamar mereka tetap bersih untuknya. Jika dia membutuhkan sesuatu, mereka memberikannya kepadanya. Selain itu, ada juga 2 pelayan yang berdiri di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan Su Yun. Di malam hari, Su Yun menatap keluar jendela ke dalam kegelapan pekat dan menarik napas dalam-dalam. Dia duduk dengan lutut ditekuk dan mulai menggunakan kinya. Barang-barang itu dikirim. Tidak hanya ada bahan yang dibutuhkan untuk besok, 100 gram bubuk batu jiwa Yin Yang juga dikirim. Keluargamu telah membuktikan ketulusan mereka. Su Yun bisa terbang dengan 100 gram bubuk batu jiwa ini, tetapi begitu dia melakukan langkah itu, maka dia akan menipu keluargamu dan membuat musuh dengan mereka, yang berarti dia menyinggung keluarga besar. Dia mungkin masih harus bekerja dengan keluargamu di masa depan, jadi dia tidak boleh menyinggung atau menipu mereka. Hutan kayu listrik adalah jenis hutan khusus. Di benua bela diri langit, ada 5 landasan unsur yang dimusnahkan, tetapi ada juga 5 landasan unsur eksistensial seperti hutan kayu listrik. Hutan kayu listrik tampak seperti hutan biasa, tidak ada yang unik tentangnya. Tapi begitu kamu memasuki hutan kayu listrik, kamu akan dikelilingi oleh beberapa arus. Dalam hutan kayu listrik, petir akan dipicu dan setiap pohon juga akan memiliki arus yang kuat. Arus ini istimewa. Jika seseorang dengan peringkat murid jiwa roh menyentuh pohon itu beberapa kali, mereka akan lebih baik mati. Tak perlu dikatakan, murid peringkat lainnya akan jauh lebih buruk. Hanya ada 4 hutan kayu listrik seperti itu di wilayah utara. Yang terkecil adalah yang ini yang terletak di benua bela diri langit. Meskipun Su Yun tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hutan kayu listrik, dia melihat-lihat salah satu buku semacam itu sebelumnya. Dia juga mendengar tentang bagaimana dia harus berjalan di hutan kayu listrik. Sudahlah, aku seharusnya tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya sedikit untuk menenangkan ki roh yang mendalam dan menempatkan semua fokusnya pada hatinya. Di sana, mutiara pelangi yang eksotis tertanam di dalamnya. Ini tertanam di hatinya dalam perjalanan ke keluargamu. Itu seperti mata di hatinya karena berkilau dengan aura ajaib. Ketika aura menyebar, itu memelihara semua saluran ki dan esensi roh di tubuhnya. Pada saat itu, Su Yun merasa seolah-olah dia berada di puncaknya lagi. Kekuatan okultisme raja. Dia membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengangkat tangannya untuk menghasut ki roh yang mendalam, dia melihat ki yang tembus cahaya, menjadi warna pelangi yang berputar di tangannya, 5 jenis ki berbeda yang mengelilingi ki roh ilahi murni di telapak tangannya, itu ajaib. Dengan ini, ki rohnya yang dalam akan menjadi supernatural. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Mereka yang tidak bisa dia tandingi, seperti murid inti roh, akan seperti membunuh anjing. Pikir Su Yun. Huala. Tepat pada saat ini, 2 bayangan melintas di jendelanya. Itu sangat lembut dan segera, 2 pelayan di luar rumahnya berada di lantai. Mata Su Yun membeku saat dia mengambil sarung pedang dari tempat tidurnya. Menggerakkan tangannya, dia mengeluarkan pedang kematian. 164 terobosan, subscribe Penatua. Dia turun dari tempat tidur, mengeluarkan pedang kematiannya dan ribuan pedang dalam dan berjalan menuju pintu diam-diam. Membuka pintu, kedua pelayan wanita itu terbaring mati di tanah, seolah-olah mereka pingsan. Itu tenang. Selain kicau burung, tidak ada yang lain. Suasananya sangat aneh. Su Yun tidak berpikir lebih jauh. Melangkah keluar, dia bergegas keluar dari pintu. Itu bahkan lebih berbahaya untuk tinggal di rumah.
Itu jauh lebih luas di luar pintu dan jadi, ada lebih banyak kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Tapi saat tubuhnya meninggalkan pintu, dua teknik sihir hitam pekat datang dari sisi tubuhnya dan menyerangnya. Su Yun bergerak dan teknik pedang daun jatuh digunakan. Kedua pedangnya seperti daun saat melayang menuju dua teknik mistis. Dan dang. Dua siluet pedang melintas dan mempertahankan serangan itu. Su Yun bergegas maju sekitar 10 meter sebelum dia berhenti. Melihat ke belakang, dia melihat 4 pria berbaju hitam berdiri di atap, menatapnya dengan dingin. Jangan terlibat dengan keluargamu. Keluar dari keluargamu atau kamu akan mati. Salah satu pria itu berkata dengan dingin. Oh. Su Yun menyeringai dan mengejek, kamu mungkin orang di balik mengapa Mu Feng terlukakan. Mengambil tindakan, teriak pria itu. Aku telah mengambil uang untuk membantu meringankan masalah seseorang. Aku telah mengambil bubuk batu jiwa keluargamu dan jadi aku akan menyembuhkan Mu Feng. Ini adalah prinsip aku. Bagaimana aku bisa menyerah begitu mudah? Apalagi, hanya karena kamu ingin aku tersesat, berarti aku harus melakukannya. Dengan itu, 1000 pedang dalam di tangan Su Yun tiba-tiba melesat keluar. Dengan kekuatan gaib raja, 1000 pedang yang dalam diselimuti oleh 5 elemen Qi, dan murni Divine Spirit Qi, Qi berwarna pelangi menari di sekitar pedang, itu sangat mempesona, dan kekuatan yang dihasilkannya bahkan lebih mengejutkan. Berbahaya. Bang! Gunung semu itu hancur dan mengirimkan suara gemuruh yang berputar-putar. Segera, orang-orang di keluargamu mendengar dan panik. Apa yang terjadi? Dari mana suara itu berasal? Cepat, ayo pergi ke kamar tamu untuk memeriksanya. Petik 2. Jeritan tipis dan memudar terus. Beberapa pria berbaju hitam memiliki mata yang membeku. Bunuh dia. Keempat pria itu tidak berani ragu lagi. Dengan satu gerakan, mereka bersekongkol melawan Su Yun. Di tubuh mereka tercium Scarlet Star Spirit Qi yang destruktif dan kuat, dan kultivasi mereka setidaknya adalah Spirit Core Disciple. Mereka mungkin setidaknya level 5 ke atas. Jika Su Yun bertarung sendirian dan hanya dengan salah satu dari mereka, maka jelas dia tidak akan resah. Tapi sekarang, ada 4 dari mereka, dia jelas dirugikan. Dia melompat mundur terus-menerus dan melambaikan tangannya dengan keras. Di bawah bantuan, kekuatan gaib raja, roh ilahi murni Qi mengalir keluar dari pedang dan menuju ke 4 pria itu. Bang! Salah satunya tidak kalah dengan Su Yun. Dia mengangkat senjatanya untuk menangkisnya tetapi tepat ketika senjata itu bertabrakan dengan Qi, pria itu terbang keluar. Scarlet Star Spirit Qi, True Divine Spirit Qi, Swift Wind Spirit Qi, Frigid Aqua Spirit Qi, dan Spirit Life Qi, semuanya meledak. Dan Qi roh ilahi murni yang paling kuat dan paling ganas seperti pedang yang menghancurkan senjata lawan tepat setelah mencoba untuk memblokirnya dan mengubahnya menjadi debu logam yang dihancurkan dan masuk ke dada lawan. Tenang. Daging tusukan dan darahnya terdengar renyah. Meski tidak fatal tapi dada pria itu dikaburkan oleh darah dan dagingnya sendiri. Itu tampak menakutkan. Qi ini, sangat aneh. Pria yang terpapar terkejut. Dia berteriak, ini bukan orang yang sederhana. Mari kita selesaikan dia dengan cepat. Petik 2. Yang lain mendengar dan mengeluarkan benda seperti bola dari cincin penyimpanan mereka. Itu berkilauan dalam cahaya biru. Saat mendekati Su Yun, mereka melemparkannya. Su Yun mengamati dan dengan cepat membuang 1000 pedang dan pedang kematian untuk memotong bola yang masuk seperti benda. Bang! 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 Bola seperti benda semuanya hancur tetapi mereka langsung meledak saat mereka dicincang. Banyak yin dan Qi yang suram bertiup ke arah Su Yun dan menutupinya. Qi ini. Jantung Su Yun melompat sedikit dan membuang kedua pedang di tangannya. Swoosh! Kedua pedang itu terbang di udara dan saat ini, Su Yun benar-benar ditelan oleh Qi yang suram ini. Dingin dan suhu turun drastis. Seolah-olah dia tidak bisa membuat gerakan apapun dan disegel dan berubah menjadi patung es. Dia masih dalam posisi memutar pedangnya. Besar. Melihat Su Yun membeku, ketiganya tampak ganas. Segera, mereka mengambil senjata mereka dan mulai menggunakan teknik mistik mereka padanya. Mereka tanpa ampun. Tetapi, saat ketiganya hendak menyerang, kedua pedang itu bergerak tiba-tiba. Kedua pedang itu terbang di udara dan setelah itu, menusuk ke arah Su Yun. Kadang, es ditusuk dan pria yang dibekukan pulih. Dengan penuh semangat, dia menangkap kedua pedang itu dan melompat ke belakang untuk menghindari serangan apapun yang ditarik lawan padanya. Kemudian, saat tubuhnya dipenuhi Qi, dia melepaskan semuanya, dalam sekejap Qi berubah menjadi benang berwarna pelangi, mengelilingi tubuh Su Yun. Lalu, Sow. Gerakan berputar tajam dan gila Tousan Deep Sword, pedang Qi yang kuat beresonansi secara berirama. Kapan ketiga pembunuh itu pernah melihat seni pedang yang begitu sengit dan kuat? Mereka dengan cemas mundur, mereka benar-benar dipaksa berpisah oleh Su Yun. Teknik pedang badai. Itu adalah gaya yang sangat aneh, meskipun Qi-nya tidak terlalu kuat, itu bercampur dengan sejumlah besar energi, itu aneh dan mistis, apalagi gayanya sangat aneh, tidak mungkin untuk bertahan melawan. Siapa sebenarnya dia? Hati mereka dalam keadaan panik, angin dingin bertiup di belakang mereka, keringat dingin terus menetes. Tetapi hal-hal sudah berjalan sejauh ini, bagaimana mereka bisa kembali?
Mereka bertiga mengeraskan hati mereka, sekali lagi menyerang ke depan. Bajingan licik yang keterlaluan, kamu berani menimbulkan masalah di keluargamu. Kamu tidak tahu apa itu kematian. Saat itu, teriakan kejam terdengar, mengikuti, seorang pria parubaya dengan gaun coklat bergegas ke depan, dia seperti harimau yang berlari menuruni gunung, mendekati 3 orang, langsung mengacungkan 3 telapak tangan. Melihat pria itu mendekati mereka, mereka bertiga memperlihatkan tatapan kaget, mereka tidak punya cara untuk menghindar, ketiganya terkena telapak tangan, langsung mati di tempat. Melihat ini, hati Su Yun tenggelam. Untuk membunuh murid inti roh tahap kelima dengan 1 telapak tangan, itu membutuhkan kekuatan setidaknya murid jiwa roh tahap kelima. Dan dia harus memiliki pencapaian tinggi dalam jenis Scarlet Star Spirit Ki atau Swift Wind Spirit Ki yang membunuh Profound Spirit Ki, jika tidak, itu tidak mungkin. Mereka bertiga jatuh ke tanah, dada mereka memiliki jejak telapak tangan yang ditekan ke dalamnya, seluruh sistem meridian dan organ tubuh mereka hancur. Mereka meninggal tanpa keluhan yang tersisa, itu menyedihkan. Su Yun mengalihkan pandangannya, melihat orang yang masuk, hanya untuk melihat seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, di belakang datang sekelompok besar penjaga keluargamu, bahkan Mu Tianhao dan yang lebih tinggi lainnya. Dari keluargamu datang berlari. Mengaum. Raungan mengintimidasi terdengar, itu berasal dari 2 makhluk hijau tua yang tampak seperti kilin tinggi di langit malam, tampaknya dalam bentuk halus, dengan seluruh tubuh mereka berwarna hijau tua, kaki memancarkan api hijau, mereka tampak tangguh. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah 2 patung binatang yang berdiri di luar gerbang keluargamu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua patung itu akan benar-benar hidup. Su Yun terkejut. Gerakan keluargamu sangat cepat. Apa yang terjadi? Mu Tianhao membawa beberapa orang, melihat 3 mayat, wajahnya menjadi gelap, dan berteriak, Mu Zuo. Patriark, Mu Zuo ada di sini. Penatua administrator Mu Zuo segera berlari keluar dari kerumunan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka ada di kamar tamu bangsawan? Dan bahkan untuk menyerang tamuku. Ini, wajah Mu Zuo panik, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Cepat selesaikan masalah ini, dan beri aku penjelasan. Selain itu, aku akan menghukummu untuk menjaga makam Tuan Tai selama 10 hari. Pergi, Mu Tianhao berkata dengan acuh tak acuh. Mu Zuo patuh. Mu Zuo menundukkan kepalanya, berkata dengan lembut, dan pergi. Mu kamu. Kepala keluarga. Mu Yu berdiri dan menangkupkan tinjunya. Kamu bertanggung jawab untuk menyelidiki identitas ketiga orang misterius ini, kamu pasti harus memastikan kebenaran terungkap. Aku mematuhi. Mu Yu menjawab, dan memerintahkan beberapa orang untuk merawat ketiga mayat itu. Mu Tianhao menarik napas dalam-dalam, bergegas ke Su Yun dan menangkupkan tinjunya, Tuan Muda Su, apakah kamu dalam keadaan sehat? Untungnya ahli ini datang tepat waktu, aku baik-baik saja, Su Yun di sini, ingin berterima kasih kepada ahli ini. Su Yun bergegas ke pria berjubah coklat dan menangkupkan tinjunya. Mu Tianhao menatap orang itu dan mengerutkan kening, kakak kedua, malam sudah larut, mengapa kamu di sini? Kakak kedua, jadi orang berjubah coklat ini sebenarnya adalah adik dari Mu Tianhao. Kakak, aku baru saja lewat dan mendengar beberapa suara perkelahian, jadi aku datang untuk melihatnya, hanya untuk melihat ketiga bajingan licik itu membuat keributan di keluargamu, jadi aku datang untuk membantu. Untungnya tamu tidak mengalami cedera, itu hal yang menyenangkan. Orang berjubah coklat itu menghela napas, dan menyeka keringatnya. Apakah begitu? Ekspresi Mu Tianhao tenang, dia melihat pria parubaya berjubah coklat untuk sementara waktu, di mana dia menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Mu Tianhao melambaikan tangannya, dan berkata, sebarkan pesan, malam ini saat tamu kami sedang beristirahat, tolong kumpulkan beberapa penjaga untuk perlindungan, mari kita tinggalkan ini untuk saat ini, tunggu sampai Mu Yu menemukan kejelasan dalam masalah ini, maka aku akan membuat keputusan. Dengan itu, Mu Tianhao pergi. Tunggu sebentar, kakak. Saat itu, pria berjubah coklat tiba-tiba berkata. Apa itu saudara kedua? Mu Tianhao berbalik dan menatapnya. Kakak, aku mendengar bahwa tamu itu ingin pergi ke hutan kayu listrik untuk menemukan kayu listrik yang menyelamatkan nyawa. Untuk apa itu? Jika ada hal seperti itu, sebagai paman kedua Fenger, aku ingin membantunya, dan mengikuti tamu itu ke hutan kayu listrik. Aku harap kakak menyetujuinya. Pria berjubah coklat itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Mata Mu Tianhao berkilau saat dia menatapnya, bibirnya bergumam sebentar, lalu berkata, tidak perlu, saudara kedua, hutan kayu listrik terlalu berbahaya, tamu memiliki cara khusus untuk menanganinya. Electric Wood, jika kamu pergi, aku tidak akan merasa nyaman, lebih baik kamu tetap di sini. Petik 2. Selesai, dia tidak peduli dengan pria berjubah coklat itu, dan berbalik untuk pergi. Su Yun menyapu ke atas dan ke bawah pada pria berjubah coklat, menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Kekacauan berakhir seperti itu. Ketiga pembunuh itu sudah mati, dan orang-orang yang mati tidak menceritakan kisah apapun. Mu Yu tidak dapat menemukan apapun dari mereka, hanya saja mereka adalah pembunuh bayaran.
Selain itu, tidak ada petunjuk lain. Setelah Suyun kembali ke kamarnya, penjaga Mutian Hao tiba, ada 20-10 ahli spirit core tahap, dilengkapi dengan mewah, tubuh mereka dilengkapi dengan harta karun. Mereka dianggap sebagai kekuatan inti keluargamu. Dengan penjaga ini, Suyun bisa tidur nyenyak dan terus berlatih di rumah. Setelah berada di dalam rumah untuk beberapa saat, profound spirit ki di tubuhnya mulai bergerak gelisah. Suyun tahu, dia akan melakukan terobosan, dan menahan napasnya dengan penuh perhatian di tempat, berkonsentrasi pada meridian ki di setiap bagian tubuhnya. Rupanya, kekuatan gaib raja memiliki amplifikasi pertumbuhan tetap untuk berkultivasi, karena Suyun dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, esensi roh dan meridian ki-nya telah mengalami perubahan besar. Meridian ki-nya bahkan lebih keras dan lebih tahan lama, esensi rohnya bahkan lebih tak terpuaskan. So. Semburan ki mengalir keluar dari esensi rohnya, saat ki mulai mengalir ke setiap bagian meridiannya, kekuatan gaib raja di hati dan dadanya mulai mekar dengan cahaya, saat sinar cahaya putih ki melesat keluar dari atap. Mengisi ke langit. Satu demi satu penjaga di daerah sekitarnya semua berbalik, melihat ke arah rumah di tengah. 165 pedang di antara petir, subscribe Penatua. Pada sore kedua, Suyun menyimpan semua hal yang telah disiapkan keluargamu untuknya di cincin penyimpanannya, lalu dengan Mutian Hao mengirimnya pergi, dia keluar dari kota Mucong dengan binatang bertanduk ungu menuju hutan kayu listrik. Untuk memastikan bahwa perjalanannya aman, Mutian Hao telah memerintahkan 20 pengawal elitnya untuk mengikutinya. Suyun tidak tahu siapa yang diambil tindakan pencegahan oleh Mutian Hao, tetapi dia mengerti bahwa komplikasi keluargamu ini jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Yang terbaik adalah jika dia pergi setelah membersihkan hutan kayu listrik setelah dia selesai. Yang terbaik adalah jika dia tidak terlibat dalam hal ini. Ketika dia mendekati hutan kayu listrik, dia bisa merasakan petir datang ke arahnya. Rambutnya berdiri dan terasa mati rasa. Itu aneh. Semua orang mulai menghasut profound spirit ki mereka dan menutupi diri mereka dengan itu untuk menjaga dari petir ini. Melewati bagian ladang yang lebat ini, adalah hutan kayu listrik raksasa. Meskipun hutan kayu listrik ini adalah yang terkecil di wilayah selatan tetapi jauh lebih besar dari Gunung Martial Bond. Jika bukan karena petir, sebagian besar orang yang memasuki hutan mungkin akan tersesat. Saat mereka mendekati ladang biasa, para penjaga elit menghentikan langkah mereka. Tuan Muda Su, hutan kayu listrik tepat di depan. Aku akan menunggumu di sini. Aku berharap yang terbaik untukmu. Kapten penjaga elit menangkupkan tinjunya dan berkata kepadanya. Aku pasti akan kembali, tetapi akan memakan waktu lama untuk mendapatkan begitu banyak kayu listrik ini. Mungkin butuh waktu hingga 1 bulan. Jika persediaan aku habis, tolong bantu aku mempersiapkan lebih banyak. Petik 2. Begitu dia mengatakan bagiannya, Suyun mengendarai binatang bertanduk ungu itu dalam perjalanannya menuju hutan kayu listrik. Menjulang di atas hutan kayu listrik adalah awan hitam pekat yang panjang dan besar. Setiap pohon berkilau dengan cahaya biru. Arus menari-nari di sekitar pepohonan seperti ular. Seluruh hutan tampak seperti dipenuhi jaring. Itu sangat padat dan tampak menakutkan. Kadang-kadang, awan hitam akan menghujani dengan kasar, dan arus merah besar dan akan menyebabkan ledakan. Jika ada yang melakukan kontak dengan petir ini, dan jika mereka memiliki kultivasi yang rendah dan tidak memiliki cara untuk mempertahankannya, mereka akan tersengat listrik dalam sepersekian detik. Mereka akan beruntung jika mereka telah mengawetkan seluruh tubuh mereka. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka bahkan mungkin tidak memiliki abu yang tertinggal. Meninggalkan kurang dari 10 meter dari hutan kayu listrik, binatang bertanduk ungu tidak berani bergerak maju lagi. Itu berputar di sekitar area tidak peduli bagaimana Suyun mencoba mengarahkannya ke hutan, tetapi itu tidak mau bergerak 1 inci pun. Suyun turun dari binatang bertanduk ungu dan mengeluarkan 1000 pedang yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan pedang kematian dari cincin penyimpanannya dan berjalan ke hutan kayu listrik dalam kesendirian. Setelah beberapa pertempuran, pedang kematian itu mengenalinya perlahan. Tidak sulit untuk menariknya keluar saat ini. Tentu saja, itu akan rela keluar dari sarungnya ketika ada pertempuran. Jika dia mencoba menariknya pada hari biasa, itu sangat sulit. Harus ada pertumpahan darah jika pedang kematian harus dihunus. Mendekati hutan kayu listrik, dia mendengar ledakan. Beberapa arus bertabrakan ke arah Suyun seperti ular ganas. Dengan panik, Suyun membelokkan ribuan pedangnya yang dalam dan berlari ke atas. Dengan bantuan dari kekuatan gaib raja dan 5 elemen ki roh suci murni, dia bergegas dan menyerang arus yang masuk untuk menghancurkannya. Kekuatan gaib monark jelas merupakan benda mistis, sangat berguna. Semua ki muncul satu sama lain, Frigid Aqua Spirit Ki menundukkan Scarlet Star Spirit Ki, Scarlet Star Spirit Ki menundukkan Spirit Life Ki, Spirit Life Ki menaklukkan Swift Wind Spirit Ki, Swift Wind Spirit Ki menaklukkan True Divine Spirit Ki dan True Divine Spirit Ki menaklukkan Frigid Aqua Spirit Ki. Namun, 5 elemen Ki digabungkan oleh kekuatan gaib raja sehingga mereka semua menonjol bersama. Tidak peduli musuh apa yang ditemui Suyun, tidak peduli elemen apa yang dia miliki, tidak ada satupun kekuatan gaib raja yang tidak bisa ditundukkan. Meskipun kekuatan gaib raja dianugerahkan dengan 5 unsur pure Divine Spirit Ki, ada beberapa kekurangannya.
Itu menghabiskan banyak energi. Sekarang, Su Yun menghasut pure Divine Spirit Ki dan dia menggunakannya 2 kali lebih banyak dari biasanya. Seperti teknik pedang angin badai, itu hanya bisa digunakan 3 kali. Teknik pertama dari pedang terbang manual pedang tanpa batas akan bertahan lebih pendek dari biasanya. Berdiri di dalam hutan kayu listrik, dia menatap arus yang bergerak dan mengeluarkan semua barang yang disiapkan sebelumnya dari cincin penyimpanannya. Kalung perpisahan listrik adalah harta karun peringkat ungu. Di dalamnya, adalah susunan partisi yang diaktifkan oleh Profound Spirit Ki. Dengan aktivasi ini, array kecil ini dapat diperluas menjadi yang besar, membentuk dunia di sekitar dirinya. Kalung ini banyak digunakan untuk melawan orang-orang yang menggunakan teknik mistik petir. Lagi pula, teknik mistik tipe petir tidak sesulit untuk bertahan melawan orang lain seperti Profound Spirit Ki. Tapi begitu dia dipukul, tubuhnya akan langsung mati rasa atau lumpuh dan berada dalam bahaya yang ekstrim. Setelah kalung perpisahan listrik diaktifkan, arus listrik di sekitarnya menurun drastis tetapi hanya berhasil menangkis arus listrik yang lemah. Jika dia bertemu dengan serangan listrik yang lebih kuat, dia tidak akan bisa membela diri terhadapnya. Kemudian, Su Yun mengeluarkan sepotong besar kulit dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat meletakkannya di tanah. Kulitnya dirancang khusus untuk keluargamu. Itu disebut arai kebangkitan. Arai ini dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik. Begitu berada dalam barisan, luka dan cedera tubuh akan pulih dengan cepat. Semua darah yang hilang juga akan dipulihkan. Itu mirip dengan yang telah disiapkan sekte sebelumnya di puncak Wusuang Jue tetapi dia hanya memiliki 3 di antaranya. Setelah susunan diatur, Su Yun berdiri di barisan dan mengamati sekelilingnya. Ini hanya di luar hutan kayu listrik, arus listriknya tidak ganas. Dia hanya bisa menemukan benda-benda langka di bagian hutan yang lebih dalam. Tetapi jika dia masuk jauh ke dalam hutan, hanya dengan tingkat kultivasi Su Yun, bahkan dengan bantuan yang dia dapatkan dari kekuatan gaib raja dan kristal surgawi, dia pasti masih akan mati. Bahkan murid jiwa roh merasa sulit untuk masuk jauh ke dalam hutan. Terlebih lagi, jika dia mengikuti metode yang dia dengar pada awalnya, dia akan mati saat dia masuk. Dia menenangkan dirinya dan fokus mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, swoosh! Sinar arus menghantam ke arahnya dan mengejar kepalanya. Su Yun menegang dan memutar tubuhnya, mengayunkan pedangnya ke depan. Tenang. Pedang ganas Ki berdesir dan menghancurkan petir. Bang! Sambaran petir lain datang. Pedang kematian terlepas dari tangannya dan membangunkan manual pedang tanpa batas. Pedang itu terbang di sekitar tubuhnya. Dang! Su Yun dengan cepat mengepalkan manual dan menggunakan pure Divine Spirit Ki-nya untuk mengendalikan pedang kematian untuk menangkis petir yang datang tepat ke arahnya. Setelah menangkis petir, itu hanya menjadi lebih kuat dan lebih padat. Su Yun tidak pernah ragu-ragu dan melemparkan ribuan dalam dan mengarahkan 2 pedang untuk bertahan melawan pedang. Setelah setengah jam, Su Yun terengah-engah. Tatapannya tajam saat dia melihat sekeliling. Itu semakin sering. Sepertinya rumor itu benar. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan manuver pedangnya. Saluran Ki-nya mendidih tetapi bisa bergerak kapan saja. Beberapa yang tidak cukup kuat mungkin menderita beberapa pukulan dan melukai tubuh. Dia berdiri di dalam barisan dengan cepat untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan terus bertahan melawan serangan kilat. Pada saat ini, baik itu kilat atau 2 pedang, tidak ada yang bisa tenang. Mereka menyerang terus-menerus dan arus dalam jumlah besar berdesir saat pedang tajam memecah petir. Akhirnya, 7 jam kemudian, saluran Ki-nya mengering. Su Yun harus mundur dari hutan kayu listrik. Lihat, dia keluar. Penjaga elit keluargamu berlari ke arahnya. Tuan, apakah kamu mendapatkan kayu listrik? Kapten membungkuk dan bertanya dengan sopan. Belum sehari, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kayu listrik? Apakah semudah itu untuk mendapatkannya? Su Yun mengeluarkan pil dari tasnya saat dia terengah-engah saat dia menjawab para penjaga, hutan kayu listrik ini jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Persediaan tidak cukup. Kembali ke keluargamu dan siapkan banyak obat dan susunan untukku. Dapatkan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Petik 2. Hah? Para penjaga elit menjadi pucat. Su Yun melihat dan melirik, apa? Kamu tidak ingin menyelamatkan Tuan Muda? Tentu saja. Tentu saja. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Para penjaga elit tidak berani menunda 1 detik pun. 7 penjaga yang mengendarai binatang bertanduk ungu mereka berpisah dan segera menuju kota Mucong. Di sisi lain, Su Yun sembuh di luar. 1 jam kemudian, dia membawa pedangnya dan memasuki hutan. Alasan dia datang untuk membantu keluargamu untuk mengambil kayu listrik ini, adalah karena dia ingin berlatih menggunakan pedangnya. Dalam ingatan Su Yun, di wilayah utara benua bela diri langit, ada kera yang ganas. Tapi kera ini hanya seukuran anak anjing namun dia cepat dan lincah. Dia bergerak seperti angin dan sulit untuk menangkapnya. Tetapi karena ia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, kekuatannya tidak buruk. Banyak pembudidaya roh di Swift Wind Spirit Ki menantangnya dan mengolahnya dengan Profound Spirit Ki untuk memperbaiki kecepatan dan ketepatan reaksi mereka. Untuk berkonsultasi dengan hal-hal cepat untuk melatih gaya yang lebih cepat, adalah jenis latihan yang sangat primitif. Tapi, tidak peduli seberapa cepat kera cepat itu, bisakah dia menghindari sambaran petir?
Dengan batu abadi dan dasar-dasar manual pedang tanpa batas, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih di hutan kayu listrik yang lebat ini? Dengan sumber daya dari keluargamu, dia bisa menghemat banyak untuk berlatih. Biasanya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang untuk belajar, tetapi dia mungkin bisa mempelajarinya dalam waktu 1 bulan. Dengan kekuatan yang lebih kuat, dia bisa mendapatkan bahan dengan mudah di masa depan. Melihat siluet Suyun saat dia memasuki hutan kayu listrik, para penjaga elit menunggu di luar. Tetapi, suatu hari kemudian, Suyun keluar dengan wajah tertutup debu. Tuan, Suyun, apakah kamu berhasil mendapatkan kayu listrik? Kapten bertanya dengan cemas. Tidak. Suyun menjawab dengan sepatah kata dan terus bermeditasi. Begitu dia mulai pulih, dia tidak banyak bicara. Para penjaga elit terkejut, hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Sudah 2 hari, namun, dia tidak bisa mendapatkan satu kayu listrik. Apakah orang ini bahkan mencoba untuk mendapatkan kayu listrik? Atau, apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk itu? 1 jam kemudian, Suyun berdiri lagi dan berlari masuk. Para penjaga melihat dan menunggu di luar dengan sabar. Kali ini, itu jauh lebih lama dari upaya sebelumnya. Dia keluar hanya setengah hari kemudian, tetapi tetap saja, dia menghabiskan kirohnya yang mendalam dan menderita beberapa pukulan. Tuan Suyun, apakah kamu berhasil mendapatkan kayu listrik? Tidak. Suyun menjawab dengan sepatah kata lagi sebelum dia menutup matanya untuk pemulihan. Ini. Ketika dia hampir pulih, Suyun berdiri dan berlari kembali. Para penjaga elit saling memandang dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada kapten. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Para penjaga elit menghela nafas. Semua orang terdiam. Kali ini, Suyun bertahan selama 2 hari penuh. Sebelum dia keluar dari hutan. Tapi, luka di tubuhnya semakin berkurang dan dia tidak lagi lelah. Melihatnya terengah-engah, sepertinya dia telah selesai menggunakan semua kiroh mendalamnya dan harus keluar dari hutan. Tuan Suyun. Tidak. Sebelum kapten menyelesaikan kalimatnya, Suyun berseru. Para penjaga elit. Suyun bahkan tidak melihat mereka. Dia mengulurkan tangan ke cincin penyimpanannya untuk mengambil pil tetapi setelah menggeledah selama setengah hari, pilnya telah selesai. Di mana persediaan yang aku minta untuk kamu siapkan? Mereka di sini. Salah satu penjaga elit berjalan mendekat dan mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan. Bagus, tapi ini tidak cukup. Lanjutkan untuk mendapatkan beberapa di sini. Aku memperkirakan kita masih membutuhkan 4 lagi. Petik 2. Suyun menyimpan persediaan, menelan pil untuk pulih. Setelah dia pulih sepenuhnya, dia memanjat dan pergi ke hutan kayu listrik. Kirim seseorang untuk melaporkan situasi ini kepada Patriark. Ini tidak akan berhasil dengan cara ini. Kapten menghela nafas dan berkata. Ya, Kapten. 166 semangat petir, subscribe Penatua. Apa, sudah 7 hari dan Suyun bahkan tidak bisa mendapatkan satu kayu listrik. Di aula utama, Mu Tianhao memegang secangkir teh saat dia melihat para penjaga elit dengan kaget. Ya, Patriark. Tidak hanya itu, Suyun telah menggunakan semua persediaan senilai 2 juta koin roh. Dan sepertinya dia meminta lebih. Pada tingkat ini, aku memperkirakan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan menggunakan 7 juta koin roh dari keluargamu. Petik 2. Sebagai pembuat batu jiwa kuno, keluargamu stabil secara finansial. Mereka bisa mendapatkan banyak koin roh hanya dengan membuat satu batu jiwa. Menambahkan keuangan pegunungan mistik, atau mungkin bahkan pegunungan di sekitarnya, itu akan jauh lebih rendah daripada yang dimiliki keluargamu. Tapi pengeluaran setinggi 7 juta koin roh. Mu Tianhao mengerutkan kening. Mungkin keluargamu juga harus memutar otak. Suyun menggunakan persediaan terbaik, pil dan susunan terbaik. Masing-masing item adalah item langka. Sekarang, banyak orang di mansion kami berlarian di sekitar kota Muchong membantunya menyiapkan persediaan yang begitu mahal. Patriark, aku pikir jika kita terus seperti ini, kita mungkin tidak mendapatkan imbalan apapun, dan membuat lubang di saku kita. Petik 2. Penjaga elit menundukkan kepalanya dan berkata dengan kepalan tangan ditangkupkan. Mu Tianhao merenung. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, lalu menurutmu kapan kita harus menyerah? Kita hanya bisa melakukannya sejauh itu. Penjaga elit itu menjawab. Lalu bisakah kamu menyembuhkan Tuan Muda? Ini, wajah penjaga elit berubah jelek. Mu Tianhao melihatnya dan mengerang, karena Suyun membual, kita harus percaya padanya. Tidak ada jalan lain yang tersisa. Selain itu, kami telah menghabiskan begitu banyak untuknya. Jika aku membiarkan dia kembali sekarang, apakah kamu menyuruh aku untuk membiarkan upaya ini sia-sia? Petik 2. Penjaga elit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Mu Tianhao melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, puaskan kebutuhan Suyun. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan selama dia memberikan. Aku hanya memberinya waktu sebulan. 1 bulan kemudian, jika dia tidak dapat memperoleh 100 kayu listrik atau dia menunda status penyembuhan putra aku akan memintanya untuk membayar semuanya. Ya, Patriark. Dibubarkan. Mu Tianhao berkata dengan nada lelah. Bawahan mengucapkan selamat tinggal. Penjaga elit membungkuk padanya dengan hormat dan mundur.
Meninggalkan keluargamu, penjaga elit mengendarai binatang bertanduk ungu dan menuju hutan kayu listrik untuk berkumpul dengan penjaga elit lainnya. Melihat informan ini berasal dari keluarganya, para pengawal elit berkumpul. Mu Chao, kamu akhirnya kembali. Kapten berjalan mendekat dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Patriark. Mu Chao melirik semua orang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Patriark ingin kita menunggu dengan sabar. Apa? Terus menunggu. Sudah berhari-hari dan pria ini hanya tahu bagaimana meminta aku untuk mencari barang untuknya, namun, dia belum memberi kami apapun yang kami inginkan. Apakah dia mencoba bercanda dengan keluarga mu aku? Petik 2. Tidak ada yang berani mempermainkan pembuat kuno keluarga batu jiwa. Kecuali dia ingin merasakan Soul Stone. Wajah kapten membeku dan bergumam, semuanya, kita akan tetap di sini dan menunggunya dengan sabar. Tuan Muda Feng menderita luka parah. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan misinya. Jika dia tidak dapat memperoleh sepotong kayu listrik dalam 30 hari ini, kami akan segera menangkapnya dan membawanya kembali ke keluargamu untuk diinterogasi. Oke. Para penjaga elit mengangguk setuju. Dalam kegelapan, sepasang mata memandang ke arahnya. Di hutan kayu listrik. Tenang. Bayangan pedang bergerak, seolah-olah kilat yang menyerang ke segala arah dihalangi oleh dinding pedang. Saat mereka mendekati pria berbaju hitam ini, sambaran petir hancur. Sulit untuk menembus dan menyakitinya. Terasa baik. Su Yun bersorak dalam hatinya saat dia mengendarai ribuan pedang kematian dan dalam untuk menangkis sambaran petir yang datang ke arahnya. Kali ini, dia menggerakkan kedua pedangnya lebih cepat dan lebih baik. Dengan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah besar untuk bermanuver dengan 3 atau 4 pedang. Sudah waktunya untuk meraih pedang di sarung pedangnya. Su Yun berpikir dan kilat biru datang menerjang ke arahnya. Bang! Kali ini, ledakan yang menusuk telinga bergema. Dia mendongak untuk melihat awan hitam pekat bergolak dengan beberapa gumpalan petir merah darah. Petir merah. Su Yun tampak serius. Dibandingkan dengan kilat acak di sekitarnya, kilat merah tampak luar biasa. Bang! Awan berdering sekali lagi, kemudian seberkas kilat merah jatuh dari langit menuju Su Yun. Seperti naga merah, ia jatuh dengan cepat dan gesit. Pancaran sinar yang mulia tampak garang dan menakutkan. Hanya dengan melihatnya, dia akan merasa mati rasa dan dia gemetar. Su Yun mengatupkan giginya dan melambaikan kedua tangannya untuk mengumpulkan 1000 pedang kematian dan dalam di sekelilingnya. Kedua pedang itu menghadap ke atas dan terbang menuju kilat yang datang. Astaga! Bang! Kedua pedang bertabrakan dengan kilat. Ledakan kuat berdesir dan petir memancar ke segala arah seperti bunga yang mekar. Itu cantik. Orang-orang di luar hutan kayu listrik melihat dari jauh. Melihat kilat merah memasuki hutan dan mendengar suara ledakan aneh. Apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Para penjaga elit semua bingung. Di hutan, Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan petir merah ini dengan kedua pedangnya. Kiroh yang dalam di tubuhnya seperti pipa air yang rusak, mengalir tanpa henti ke arah pedang. Ini bukan petir kesengsaraan surga, tetapi merupakan ujian bagi Su Yun. Dia mengertakkan gigi saat saluran qi-nya membengkak. Menegangkan semua pembuluh darah, tendon dan ligamen di tubuhnya, pakaian Blade Master-nya ketat, seolah-olah akan meledak dalam waktu dekat. Tiba-tiba, Su Yun menahan napas, mengacungkan tangannya dan mengendurkan giginya. Berteriak, semua roh suci murni qi dalam dirinya mengalir keluar dan menuju pedang. Pedang bergetar dan berdengung. Akhirnya, dengan keras, itu menghancurkan kilat merah dan mengalihkannya darinya, menabrak 2 pohon di sampingnya. Bang! Pohon-pohon yang tersambar petir jatuh ke tanah. Tapi pada saat itu, siluet panjang muncul dari salah satu pohon besar di belakang dan mulai mengitari Su Yun. Su Yun melihat. Itu tampak seperti anak kucing tetapi sebesar sapi. Itu sepenuhnya tertutup bulu biru dan diselimuti arus listrik. Kedua matanya berwarna biru tua dan anggota tubuhnya panjang, terutama ekornya. Itu seperti kilat. Itu tampak ajaib. Semangat petir. Itu pasti roh petir. Su Yun sangat gembira. Dia berlari ke arah roh petir. Alasan petir di hutan kayu listrik akan menyerang manusia adalah karena ada daya tarik antara petir dan manusia, tetapi ketika Su Yun menyerang petir ini, dia menyadari bahwa frekuensi serangannya semakin tinggi. Ini bukan karena ketertarikan semata tetapi karena semangat petir ini. Menurut rumor, ada binatang spiritual yang unik di hutan kayu listrik, dan itu adalah roh petir. Roh petir bisa mengendalikan petir di seluruh hutan kayu listrik. Sebagian besar waktu, ketika orang memasuki hutan, mereka akan disambar petir karena serangan dari roh petir. Mereka mengendalikan kilat dan menyerang orang-orang yang melewati wilayah mereka tanpa ampun. Serangan akan mulai menjadi lebih sering. Awal hanya sebuah peringatan yang kemudian menjadi fatal seiring berjalannya waktu. Tentu saja, roh petir adalah kunci untuk mendapatkan kayu listrik dan itu adalah cara yang dicari manusia dalam mencari rute. Tanpa bantuannya, tidak ada yang bisa bertahan hidup di lautan petir ini. Astaga! Roh petir itu berteriak pada Su Yun seolah-olah itu memperingatkannya akan sesuatu. Bajingan kecil. Su Yun tersenyum dan tiba-tiba mulai berlari ke arahnya. Astaga! Jeritan dari roh petir semakin keras.
Ketika Su Yun semakin dekat, ia mulai bergerak di sekitar Su Yun seperti kilat tetapi dengan kata-kata, bum-bum, terdengar dari kedua sisi, pepohonan mulai bergetar seolah-olah tertiup angin. Mereka tidak akan berhenti. Pohon-pohon tampak ditarik oleh petir saat mereka datang untuk Su Yun. Dari keempat arah, semuanya kilat, padat dan padat. Tidak mungkin dia bisa doge. Mata Su Yun menegang. Menghasut semua ki di tubuhnya, dia melambaikan tangannya. Desir. 5 unsur roh ilahi murni ki tersebar ke segala arah. Kemudian, dengan ribuan kedalaman dan pedang kematian menyerang, jejak yang dibuat oleh ki roh suci murni diaktifkan. Huala. Pedang berputar dengan gila-gilaan dan mengelilingi Su Yun seperti badai yang mengamuk. Semua petir yang menyerang Su Yun hancur berkeping-keping. Tidak ada yang menyentuh tubuhnya. Ketika roh petir melihat ini, ia mundur beberapa langkah. Dalam periode waktu ini, dengan pelatihannya, kecepatan dan ketepatannya telah menghasilkan peningkatan teknik pedang angin badai. Pada saat yang sama, dia bisa menggerakkan kedua pedang dengan lintasan yang dia tetapkan. Kekuatannya pasti meningkat. Tentu saja, kesulitannya telah meningkat. Lagi pula, dia harus memastikan kedua pedang itu tidak saling bersentuhan. Ini pada dasarnya menguji matanya. Karena itu, Su Yun masih tidak berani menggunakan teknik pedang angin badai tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak peduli. Begitu kilat menghilang, Su Yun dengan cepat mengarahkan pedangnya dan menusuk ke arah roh petir. Melihat bahwa sambaran petir tidak berpengaruh pada Su Yun, rambut roh petir itu berdiri dan melarikan diri dengan panik. Bang! Pedang-pedang itu mengejar dengan kencang di belakangnya dan menebang banyak pohon, menciptakan jalan berkeping-keping. Bang! Petir menyerang sekali lagi. Su Yun mencondongkan tubuh dan mengelak, tetapi belum melonggarkan dorongannya pada pedang. Tanpa perlindungan pedang, dia harus segera mengakhiri pertempuran ini atau tubuhnya tidak akan bisa mentolerir hantaman petir. Roh petir tahu betapa kuatnya Su Yun, jadi, ia berlari lebih dalam ke hutan. Di area hutan yang lebih dalam, petir jauh lebih kuat. Karena roh petir dapat mengendalikan kilat, begitu ia memikat Su Yun ke wilayah yang lebih dalam, Su Yun tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membidik secara akurat pada roh petir yang melarikan diri. Melambaikan kedua tangannya tiba-tiba, dia membuka tangannya dan segera, ki roh suci murni berpisah dari pedang dan berubah menjadi pedang ki. Teknik pedang pemisah surga. Huala. Keempat pedang itu terbang dan menusuk dengan cepat ke arah roh petir. Keempat pedang itu menyergap roh petir dan menyegelnya sepenuhnya. Roh petir gemetar hebat dengan rambutnya yang berdiri. Itu meringkuk tubuhnya dan tidak berani melarikan diri. Melihat ini, Su Yun menarik napas lega. Dengan cepat, dia berlari. 167 senyum yang tidak jelas, subscribe Penatua. Kali ini, setelah dia masuk, para penjaga elit tidak pernah melihat Su Yun berjalan keluar dari hutan kayu listrik yang mengerikan. Setelah beberapa hari, tidak ada jejak dia. Sebaliknya, awan yang melayang-layang di atas hutan kayu listrik itu menembakkan sambaran petir merah ke dalam hutan. Hutan itu tampak seperti panci berisi air mendidih. Arus mengalir dengan tidak teratur, seolah-olah itu adalah ular naga yang menari-nari. Itu spektakuler. Mundur, jangan tersambar arus ini. Kapten berteriak dan memerintahkan kelompok untuk mundur. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke hutan ajaib ini, wajah mereka memandangnya dengan kagum. Kapten, apakah bajingan itu akan mati di sana? Salah satu penjaga elit berbalik dan bertanya. Jangan membuat tebakan liar. Kapten berpikir sejenak dan berkata, lagi pula, dia berani mendapatkan kayu listrik. Itu berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Jangan membuat tebakan liar di sini. Oh ya, sudah berapa hari dia di sana? Apakah kita menghitung dari hari pertama kita di sini? Bajingan itu telah ada di sini selama total 31 hari. Petik 2. Oh, artinya sudah lebih dari sebulan. Kapten berkata dengan lembut, Patriark hanya memberinya waktu 1 bulan. Cedera Tuan Muda sangat parah dan kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Tunggu sampai dia keluar. Jika dia masih keluar dengan tangan kosong, kami tidak akan memaafkannya dan membawanya kembali ke Patriark. Petik 2. Ya, Kapten. Semua penjaga elit berteriak serempak. Kapten, bagaimana jika dia mati di dalam? Kami tidak akan tahu pasti. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini kan? Penjaga elit lain bertanya kali ini. Meninggal di sana. Kapten mengerutkan kening. Jika dia benar-benar mati di sana, maka segalanya akan sulit diselesaikan. Dong 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 dong. Tepat pada saat ini, ledakan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat kilat di hutan kayu listrik meledak dengan sinar yang menyilaukan. Kemudian, serangkaian ledakan lain terdengar. Arus listrik berdesir seperti bunga yang mekar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pria itu. Kami akan menunggu 10 hari lagi. Jika 10 hari telah berlalu dan pria itu belum keluar dari hutan, kami akan melaporkan kembali ke Patriark dan membiarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Tuan Muda Feng. Kita bisa menunggu tetapi Tuan Muda tidak bisa. Kapten tidak ragu lagi. Melihat bahan peledak yang meledak, dia berkata, daripada menaruh harapan pada orang ini, mengapa kita tidak mencoba juga? Mungkin Tuan Muda Feng bisa diselamatkan. Petik 2. Ya. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Memhem. Semua orang mengangguk setuju.
Tetapi pada saat ini, seseorang berseru. Kapten, lihat. Sepertinya seseorang akan keluar. Apa? Kapten menegang saat dia melihat ke arah hutan kayu listrik dengan cepat untuk melihat seorang pria membawa pedang hitam dan sarungnya berjalan ke arah mereka. Di sampingnya, sepertinya ada siluet lain. Kapten tercengang. Apakah ada orang lain di dalam hutan kayu listrik selain dia? Tanyanya frustrasi. Apa yang kamu katakan, Kapten? Ada arus listrik di mana-mana, bagaimana makhluk hidup bisa bertahan? Bajingan macam apa yang bisa mentolerir arus listrik yang begitu kuat? Seseorang berkata. Tapi dengan cepat, semua orang melihat siluet itu. Monster macam apa itu? Semua orang tercengang. Melihat pria itu berlutut, mengelus kepala roh itu beberapa kali, sambil mengeluarkan jeritan melengking, lalu dia bergegas kembali ke hutan kayu listrik dan menghilang. Ini, apa yang terjadi? Kapten bergumam. Yang berjalan keluar dari hutan kayu listrik. Semua orang menatap, itu Su Yun. Tuan Su. Kapten berlari dengan tergesa-gesa dan menangkupkan tinjunya. Kamu sudah menunggu lama. Su Yun tersenyum sedikit. Kapten mengamati tubuh Su Yun dengan serius, tetapi tidak melihat ada luka yang menimpanya. Seketika, dia terkejut dan tercengang. Tidak ada luka yang diderita dari hutan kayu listrik. Bolehkah aku bertanya kepada Guru Su, di tingkat kultivasi apa kamu? Karena mata ilahi skala surgawi, semua penjaga elit murid jiwa roh ini tidak dapat menentukan level Su Yun dan karenanya, mereka bertanya dengan lugas. Aku hanya murid inti roh. Su Yun tertawa. Mustahil. Kapten berseru, jika kultivasi kamu tidak tinggi, bagaimana kamu bisa hidup kembali? Para penjaga menatapnya dengan tidak percaya. Ini dia yang rendah hati. Dia hanya berpura-pura. Tidak ada yang akan percaya padanya. Su Yun hanya diam. Sebenarnya, untuk mendapatkan kayu listrik, kuncinya diletakkan pada spiritus petir. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Roh petir adalah pemilik hutan kayu listrik. Orang-orang datang ke sini untuk mendapatkan kayu listrik, tetapi pertama-tama, mereka harus memancingnya keluar. Alasan Su Yun melatih pedangnya terutama untuk meningkatkan tingkat kultivasinya tetapi juga untuk memancingnya keluar. Kemudian, dia akan menangkap roh petir dan membuatnya membuka rute ke area terdalam dari hutan kayu listrik untuk mendapatkan kayu listrik. Dengan bantuan arwah petir, sambaran petir di area terdalam akan terbelah. Dia tidak perlu khawatir disambar petir. Ini akan menjadi hal yang mudah baginya untuk mendapatkan kayu listrik. Alasan banyak orang mengira itu adalah tempat yang berbahaya karena mereka tidak mengerti hutan kayu listrik dan juga tidak tahu keberadaan roh petir. Master Su, apakah kamu berhasil mendapatkan kayu listrik? Pada saat ini, salah satu penjaga elit bertanya padanya dengan cepat. Memhem, aku sudah mengambil semuanya, total 100 kayu listrik. Su Yun tersenyum. Betulkah? Para penjaga elit ragu-ragu kemudian membungkuk kepadanya dengan sungguh-sungguh, tolong tunjukkan kami barang-barang langka ini, Tuan Su. Mari kita lihat. Ini untuk memastikan Su Yun tidak berbohong. Kemudian, Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Tunggu sampai kita berada di keluargamu, kamu akan melihatnya secara alami. Baiklah teman-teman, mari kita kembali. Petik 2. Setelah itu, Su Yun segera pergi. Semua penjaga elit saling memandang dengan linglung. Mari kita kembali dulu. Jika dia hanya membual, dan berbohong kepada kita, dia akan menderita karenanya. Kapten menatap mereka dan berbisik sebelum dia melanjutkan. Dalam perjalanan kembali, mereka mengendarai binatang bertanduk ungu mereka kembali ke keluargamu. Dan jauh di lubuk hati, sepasang mata yang mengamati mereka juga pergi dengan cepat. Dalam perjalanan, Su Yun terdiam. Dia terus makan pil dan terus menggunakan kinya untuk memulihkan diri seolah-olah dia sedang mempersiapkan sesuatu. Kapten memiringkan kepalanya dan mengintip ke arahnya. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Sampai semua orang tiba di sebuah bukit tidak jauh dari kota Mucong. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai kota Mucong. Matahari hampir terbenam dan suasananya sepi. Bukit itu curam dan agak dingin. Berhenti. Su Yun menghentikan binatang bertanduk ungu dan berteriak tiba-tiba. Semua penjaga elit menghentikan binatang buas mereka. Tuan Su, apa yang terjadi? Tanya Kapten. Su Yun tampak serius, matanya mempelajari sekelilingnya lalu dia bergumam, bersiaplah untuk bertarung. Apa? Para penjaga bingung. Tapi Kapten tidak repot-repot omong kosong. Dia tahu ada peluang untuk situasi seperti itu. Segera, dia berteriak, keluarkan senjatamu dan bersiaplah untuk bertarung. Gemerincing. Para penjaga mengeluarkan senjata mereka dan siap. Tepat ketika mereka mengeluarkan senjata, tiba-tiba, ada riak yang terbentuk di puncak bukit dan kemudian, muncul sekitar 50 pria bertopeng. Begitu mereka muncul, mereka bergegas ke arah mereka. Aura pembunuhan yang mereka sembunyikan meledak. Ini adalah teknik yang tidak terlihat. Ini buruk. Kami sedang disergap. Kapten meraung. Lindungi Tuan Su. Mereka pasti ada di sini untuk kayu listrik. Para penjaga berpisah dan masing-masing dari mereka mengeluarkan harta mereka untuk menggunakan teknik mistik mereka. Dengan Su Yun sebagai pusatnya, mereka membentuk pola susunan.
Tidak diragukan lagi, orang-orang ini benar-benar penjaga elit keluargamu. Mereka beradaptasi dengan perubahan dengan sangat baik. Dalam sekejap mata, Su Yun disegel dari depan dan belakang. Tidak peduli di mana lawan mencoba menyerang, mereka tidak akan bisa menyentuh Su Yun. Membunuh. Di atas bukit, seorang pria bertopi membawa kapak tinggi di udara dan berteriak. Semua orang bergegas dengan sekuat tenaga. Mengaum. Yang keluar dari para penjaga elit adalah jiwa-jiwa binatang yang tembus pandang, bertarung dengan para penyusup yang masuk itu. Teknik batu jiwa. Orang-orang ini berasal dari keluargamu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui teknik yang luar biasa ini, kan? Tiba-tiba, batu jiwa bergegas, seolah-olah mereka adalah binatang buas di perairan yang kuat. Dengan cepat, mereka menangkap mereka dan mencabik-cabik mereka seolah-olah mereka adalah binatang buas sejati. Menghadapi begitu banyak batu jiwa, para pria bertopeng tidak pernah takut. Karena mereka ada di sini untuk menghentikan penjaga elit keluargamu, mereka sudah siap. Orang-orang ini mengeluarkan semua harta elemen api mereka dan memuntahkan api untuk membakar batu jiwa. Batu jiwa paling takut dengan arus listrik. Ini hanya api. Tidak banyak harta karun seri listrik yang dijual di pasaran. Untuk mengumpulkan ini akan sangat sulit dan harganya tinggi, jadi harta karun seri api akan menjadi pilihan terbaik kedua. Tetapi para penjaga elit juga tidak lemah. Saat batu jiwa menghilang, mereka berlari dan bertarung dengan orang-orang ini. Pada binatang bertanduk ungu itu, Su Yun menatap mereka. Matanya berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, di mansion keluargamu di kota Muchong, seorang pelayan berlari dengan panik menuju aula utama. Tuan tua. Tuan tua. Kabar buruk. Kabar buruk. Pelayan itu berguling dan merangkak ke aula, berteriak. Melihat ekspresinya, orang akan mengira langit telah runtuh. Menyeruput tehnya, Mu Tianhao mengerutkan kening saat dia melihat pelayan yang masuk, apa yang terjadi. Saat pelayan itu membungkuk, dia berteriak dengan cemas, Tuan tua, Tuan Su telah berhasil mendapatkan kayu listrik. Tapi saat mereka tiba di luar kota, mereka disergap. Penjaga elit keluargamu menderita kerugian besar. Tuan Su tidak akan bisa menahan mereka lama-lama. Keadaan. Cangkir di tangan Mu Tianhao jatuh ke tanah, pecah menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba, dia berdiri dan menatapnya dengan bingung, apakah yang kamu katakan? Benar. Tentu saja, Tuan tua. Tolong, ambil beberapa tindakan, atau jika Tuan Su terbunuh dan kayu listrik dicuri, itu akan menjadi akhir bagi Tuan Muda Feng. Pelayan itu memohon. Cepat, Mu Tianhao berteriak, suruh administrator mengumpulkan semua penjaga kami. Beritahu tetua klan administrator dan ikuti aku keluar kota untuk membantu mereka. Cepat. Ya, Tuan tua. Pelayan itu menjawab dengan cepat. Dengan itu, dia menurunkan tubuhnya dan keluar. Tapi saat dia mundur dari pintu besar, dia mengungkapkan senyum yang tidak jelas. 168 batu bulan obsidian, subscribe Penatua. Berangkat dari aula utama, pelayan ini menyelinap keluar dengan hati-hati. Mengambil beberapa belokan, dia melewati beberapa koridor panjang sebelum dia tiba di paviliun indah terakhir. Tepat di depan paviliun, pelayan itu berlutut dan berteriak, aku Zhang Changsun, melapor ke tuan kedua. Gu Zi. Pintu kayu terbuka dan seorang pria parubaya dengan pakaian coklat berjalan keluar. Dia tampak serius, dan memiliki mata yang dalam. Berjalan keluar dari paviliun, dia berteriak pada Zhang Changsun, apakah semuanya sudah selesai? Zhang Changsun mengangkat kepalanya dan menjawab, ya, tuan kedua. Mu Tianhao telah mengambil sebagian besar ahli untuk membantu Su Yun. Sekarang, Mu Mansion seharusnya sangat lemah. Ini saat yang tepat untuk menyerang sekarang. Bagus. Secercah cahaya bersinar melalui mata tuan kedua. Dia berteriak, aku sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Akhirnya, waktunya sudah matang. Sekarang, panggil semua orang untuk berkumpul di depan halaman terlarang keluargamu. Cepat. Ya, tuan kedua. Zhang Changsun menjawab dengan cepat sebelum dia pergi. Wajah tuan keduamu tenggelam dan melangkah menuju tempat terlarang keluargamu. Sangat cepat, sekelompok penjaga mengenakan baju besi yang indah, dipersenjatai dengan senjata, mengikutinya di belakang. Sebanyak 100 orang berbaris dengan ganas menuju tempat terlarang keluargamu. Alasan terlarang keluargamu adalah tempat mereka menyimpan semua batu jiwa yang gagal. Itu juga tempat di mana semua leluhur dimakamkan. Selain Mu Tianhao, tidak ada yang bisa memasuki tempat ini. Lahan terlarang dijaga oleh penjaga pilihan tangan Mu Tianhao. Ada 6 dari mereka yang semuanya setia kepada keluargamu. Tetapi hanya dengan 6 orang ini, mereka pasti tidak akan dapat memblokir tuan keduamu. Alasan terlarang terletak di belakang perkebunan keluargamu. Itu kosong di sana. Jika ada yang mendekat, para penjaga bisa dengan mudah merasakannya. Tuan keduamu memimpin pasukan penjaga ke tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, dia membunuh jalannya. Para penjaga tidak bisa memblokir musuh dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, mereka mati di tangan tuan keduamu. Masuk. Dapatkan batu jiwa dewa untukku. Petik 2. Tuan keduamu meraung. Memimpin, dia menerobos masuk ke tempat terlarang. Berkeliaran di sekitar adalah batu jiwa yang gagal. Mereka bergegas pergi ketika mereka ketakutan oleh kelompok penyusup ini.
Ini seperti neraka Asura di mana semua jiwa binatang buas berkeliaran. Mereka adalah orang-orang yang gagal, yang tidak dapat menyerang atau kekuatan spiritual mereka lemah dan tidak cocok untuk berperang. Keluargamu menyimpannya di sini. Lagi pula, ketika batu jiwa dibiarkan berjalan bebas, mereka akan mengacaukan keseimbangan hidup dan membawa masalah bagi keluargamu. Menjaga mereka di sini adalah metode terbaik. Jika batu jiwa tidak bisa mentolerir kesepian, mereka bisa bunuh diri. Tanah terlarang juga menyimpan batu jiwa yang ditinggalkan, dan di antara yang disimpan di sana, mereka juga menyimpan yang paling ganas. Yang tidak bisa dikendalikan. Di antara mereka adalah batu jiwa dewa. Keluargamu adalah pembuat batu jiwa kuno. Teknik Soulstone telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan dalam sejarah panjang Soulstone, ada seorang patriark yang kejam dan tidak berperasaan. Dia mengambil jiwa ayahnya dan mengolahnya dengan teknik Soulstone untuk membuat Soulstone khusus yang dikenal sebagai God Soulstone. Dewa di antara batu jiwa. Menggunakan jiwa manusia untuk membuat Soulstone dilarang bagi Master Soulstone. Itu juga dilarang di benua bela diri langit. Setelah itu dilakukan, apa perbedaan antara manusia dan iblis? Jadi, patriark yang kejam ini dikutuk dan ditekan oleh publik. Tapi, batu jiwa dewa yang dia kembangkan ini telah menjadi yang terkuat dalam sejarah keluargamu, yang dikagumi oleh beberapa master batu jiwa. Kultivasi Mutian Hao jauh lebih tinggi dariku. Untuk mengambil alih tempatnya dan menjadi patriark keluargamu, aku hanya bisa mengandalkan batu jiwa dewa. Dengan itu, aku bisa mengambil kedaulatan atas dunia dan menjadi tangguh. Status keluargamu juga akan meningkat. Tuan keduamu memimpin sekelompok orang ke tempat terlarang dengan cepat. Ini seperti gua buatan manusia. Dindingnya diukir dengan pola yang memancarkan cahaya biru dan di tengahnya, ada air mancur emas di atas panggung emas. Di atas panggung ada sepotong batu berwarna pantone seukuran kepalan tangan. Di atas batu itu, ada segel manusia. Dan di sekitar batu ini, batu jiwa yang ditinggalkan tidak berani mendekat. Batu jiwa dewa. Ketika tuan keduamu melihatnya, dia gelisah. Matanya menyala dengan gairah. Dia berjalan cepat ke arah itu. Desir. Saat tuan keduamu mengambil sepotong batu berwarna pantone, dia mencoba menanamkan ki roh mendalam ke dalamnya dengan cara membentuk hubungan dengannya untuk memilikinya. Tetapi, sama seperti roh mendalam ki yang ditanamkan ke dalam batu pantone, tiba-tiba retak dan seutas kabut muncul darinya. Wajah tuanmu kedua langsung berubah, itu palsu. Orang-orang yang mengikuti tuan keduamu semuanya terkejut. Itu benar, itu palsu. Tepat pada saat ini, suara renyah muncul. Tuan keduamu dengan cepat berbalik ke sekelompok orang yang menghalangi pintu masuk tempat terlarang. Orang-orang ini adalah tetua klan administrator dari keluargamu, para ahli dan tepat di depan sekelompok orang adalah Mu Feng yang seharusnya tidak sadar. Ini tidak mungkin. Tuan keduamu bergumam, menatap kaget pada Mu Feng dan bertanya, kamu. Bukankah kamu, gagal dalam teknik batu jiwamu dan ditelan olehnya? Bagaimana kamu hidup? Ditelan oleh batu jiwa. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit, Paman, mengapa kamu menipu dirimu sendiri? Kamu meninggalkan batu jiwa di tubuh aku, jangan bilang kamu masih tidak tahu. Wajah tuan keduamu berubah seketika. Paman, banyak orang di keluargamu tahu niatmu. Tak perlu dikatakan, ayah aku dan aku sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Kamu ingin mencuri posisi patriark tetapi posisi ini diberikan kepada ayah aku oleh kakek. Selain dia, tidak ada yang harus menginginkannya. Kenapa kamu memiliki niat jahat seperti itu? Kultivasi ayahku tinggi dan kuat. Dia telah menjaga kewaspadaannya terhadap kamu. Kamu tidak memiliki kesempatan, jadi kamu ingin menggunakan batu jiwa dewa untuk meningkatkan kultivasi kamu dan memaksa ayah aku untuk menyerah dengan kekuatan absolut. Hanya saja ayahku telah duduk di rumah keluargamu sepanjang waktu. Jika kamu menerobos masuk ke tempat terlarang, kamu pasti tidak memiliki kesempatan sama sekali. Karena itu, kamu harus menyelinap masuk dan bermain kotor. Kamu sengaja menyakiti aku dan memaksa ayah aku pergi keluar kota untuk mencari kayu listrik. Hutan kayu listrik adalah tempat yang berbahaya, jadi selain ayahku, yang bisa masuk dan keluar dari hutan kayu listrik dengan selamat, yang lain tidak bisa. Aku adalah putra satu-satunya ayahku, dan dia tidak bisa hanya duduk-duduk dan melihatku mati. Kamu juga menebak bahwa jika tidak ada seorang pun di Mu Mansion yang dapat menyembuhkan aku, dia pasti akan pergi ke hutan kayu listrik dan ini adalah kesempatan kamu. Petik 2. Tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa, pada titik kuncinya, Su Yun akan datang. Tidak hanya dia datang, dia ingin membantu keluargamu mendapatkan kayu listrik. Ini benar-benar di luar harapan kamu. Su Yun memiliki perlindungan dari penjaga elit, dan dalam waktu singkat, kamu tidak dapat membunuhnya. Karena frustrasi, kamu mengirim beberapa orang untuk memata-matai dia. Begitu dia mendapatkan kayu listrik, kamu akan menyerang. Ketika Su Yun mengumpulkan semua kayu listrik dan kembali ke keluargamu, kamu tahu bahwa itu adalah kesempatan yang kamu tunggu-tunggu. Pertama, kamu mengirim seseorang untuk memberitahu ayah aku, lalu kamu mengirim orang untuk menyergap Su Yun. Di bawah situasi yang intens seperti itu, kamu memaksa ayah aku keluar dari mansion untuk menyelamatkan Su Yun. Karena ini adalah kesempatan bagi kamu, kamu menggunakannya untuk mencuri objek dengan maksud untuk mengambil alih tempatnya. Tapi, ya, Paman, sebenarnya, ayah aku, dan bahkan guru Su Yun melihat melalui rencana kamu. Apakah kamu tidak tahu itu?
Sebenarnya, Guru Suyun telah kembali ke keluargamu 1 hari yang lalu dan menghilangkan luka di tubuhku dengan kayu listrik. Kemudian, untuk mengalahkanmu dalam rencanamu, ketika dia kembali ke keluargamu, dia telah menyembunyikan lebih banyak ahli keluargamu yang menyebabkan orang-orang yang kamu kirim untuk mencegatnya, semuanya mati. Petik 2. Juga, setelah ayahku menerima laporan darurat dari Sang Changsun, dia tidak membawa siapapun untuk membantu Suyun. Paman, kamu juga melihatnya, semua orang di sini. Kamu harus tunduk pada ini. Petik 2. Mu Feng bergumam, suaranya terdengar sedikit serak. Tuan keduamu terkejut. Dia mulai pada mereka dengan mata besar, dan pada orang-orang di belakang Mu Feng. Setelah waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana kakak? Ayah telah pergi ke aula leluhur untuk bersujud. Ketika tuan keduamu mendengar, dia mengangkat kepalanya, tampak galak, dia ingin membunuhku. Ayahku tidak akan membunuhmu. Kamu satu-satunya saudara laki-lakinya. Dia tidak tahan. Satu-satunya metode adalah melumpuhkan kultivasi kamu dan memenjarakan kamu. Petik 2. Hahaha. Jika itu masalahnya, lalu kenapa kamu tidak membunuhku? Tuan keduamu tampak seperti ingin bertarung. Jelas, dia tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum itu, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan? Apalagi yang ingin paman katakan? Tidak banyak. Dia melemparkan batu yang dihancurkan itu ke lantai, tampak tidak puas dan bertanya dengan suara rendah, di mana batu jiwa dewa yang asli? Batu jiwa dewa yang asli telah lama dihancurkan. Mu Feng berkata dengan lembut, potongan batu jiwa dewa itu adalah leluhur keluargamu. Bagaimana itu bisa ada? Jika kita tidak menguburnya dengan tenang, maka itu akan menjadi tidak berbakti dari keluargamu. Ayah selalu mencari ahli jiwa untuk membubarkan semua leluhur ini. Sekarang, batu jiwa dewa hilang seperti batu hancur yang baru saja kamu buang. Petik 2. Saat tuan keduamu mendengar, warna terkuras dari wajahnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bergumam dan akhirnya, berita ini membuatnya gila. Itu satu-satunya harapannya. Satu-satunya harapan yang bisa melampaui saudaranya sendiri. Sekarang setelah mimpinya pupus, bagaimana mungkin? Segera, dia berteriak dan berlari ke arah Mu Feng. Beri aku batu jiwa dewa. Meskipun kultivasi tuan keduamu tidak setinggi Mu Tianhao, kultivasinya masih tinggi. Serangan ini tampak seperti gelombang besar yang menelan mereka. Tetapi para ahli dari keluargamu juga tidak kalah. Mereka semua mengeluarkan serangan mereka untuk bertahan melawan tuan keduamu. Kedua belah pihak mulai bertarung. Namun, pada akhirnya, tuan keduamu sendirian. Dia tidak akan pernah bisa melawan mereka semua. Dalam waktu setengah jam, dia telah kehilangan lengan dan tingkat kultivasinya. Dia berbaring di tanah. Tempatkan dia di balik jeruji besi untuk saat ini, tunggu perintah ayahku. Kata Mu Feng. Ya tuan. Semua orang menangkupkan tinju mereka. Tuan keduamu terbawa. Keluargamu mendapatkan kembali kedamaiannya. Suyun, yang telah berdiri di satu sisi, berbalik dan siap untuk pergi. Masalah ini telah diselesaikan. Dia juga mendapatkan bubuk, batu jiwa Yin Yang. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Tuan Suyun. Kali ini, Mu Feng mengejarnya. Tuan mudamu, apakah ada hal lain? Suyun bertanya dan tersenyum. Kali ini, itu semua berkatmu. Mu Feng membungkuk 90 derajat dengan hormat kepada Suyun. Tuan mudamu, kamu terlalu baik. Aku telah mengambil uang kamu untuk membantu meringankan beban kamu. Aku melakukan ini karena aku membutuhkan bubuk, batu jiwa Yin Yang. Petik 2. Keluargamu aku pertama-tama memberikan bubuk batu jiwa kepada Guru Suyun, namun kamu tidak mengambilnya. Sebaliknya, kamu tetap tinggal untuk membantu. Dari sini, aku dapat melihat Guru sangat membumi, dan kamu pasti seseorang yang layak dijadikan teman, tetapi bubuk, batu jiwa Yin Yang, ini sangat berharga, namun terutama digunakan untuk berkultivasi. Mengapa? Apakah Tuan Suyun bersiap untuk mengolah beberapa pil? Ya. Hehe, jika itu masalahnya, Mu Feng masih memiliki jenis bahan yang mungkin digunakan Guru Suyun. Katanya sambil tersenyum sambil mengeluarkan 2 batu hancur dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suyun. Kedua batu yang dihancurkan itu bersinar emas. Di bawah matahari, itu memiliki semburat pelangi. Itu tampak ajaib. Melihat itu, Suyun terkejut. Tiba-tiba, dia tampak sangat gembira, apakah ini batu bulan obsidian? Ya, ini adalah bahan utama untuk membuat God Soul Stone. Sekarang batu jiwa dewa sudah mati, ini, aku memberikannya kepada kamu sebagai bentuk terima kasih. Kata Mu Feng. 169 gadis misterius. Batu bulan obsidian adalah bahan utama dalam ramu, triple yang universe pil. Itu membentuk dasar pil. Konstitusi bahan, perubahan, atau penyempurnaan apapun hanya akan diselesaikan dengannya. Tanpa itu, bahan-bahan ini tidak dapat diproses. Batu bulan obsidian biasanya akan muncul saat bulan baru. Itu sangat jarang. Suyun khawatir mengumpulkan bahan untuk membuat batu bulan obsidian karena tampaknya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang terekam dalam ingatannya. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya dan bergantung pada informasi yang dia kumpulkan. Bahan-bahan seperti itu langka, mereka juga sulit ditemukan di pasaran. Namun sekarang, Mu Feng telah memberinya 2 potong batu bulan obsidian.
Itu benar-benar bantuan tepat waktu, karena sekarang dia memilikinya, Su Yun dapat menghabiskan waktunya dengan lebih baik. Tentu saja, Mo Feng melakukan ini dengan niat, tetapi yang terpenting, dia bersikap sopan. Terima kasih. Su Yun mengambil batu bulan obsidian dan mempelajarinya untuk memastikan tidak ada cacat sebelum dia meletakkannya dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah keluargamu aku. Mo Feng tertawa ketika dia berkata, Tuan Su telah membantu keluargamu beberapa kali. Kami berhutang budi padamu. Jika Tuan Su tidak membantu kali ini, keluargamu pasti akan berada dalam bahaya. Aku telah disakiti oleh paman aku, ayah aku mengetahuinya dengan jelas tetapi bagaimanapun juga dia adalah saudaranya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak tahan untuk bergerak melawannya. Kecuali dalam situasi ekstrim, dia tidak akan pernah bergerak melawannya, tetapi paman tidak bisa lagi menunggu dengan sabar. Ketika ayah berada dalam situasi yang sulit, dan harus berangkat untuk mendapatkan kayu listrik, keluargamu akan berada dalam bahaya besar. Tapi jika dia tidak melakukannya, aku akan mati. Itu adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. Beruntung bagi kami, kamu muncul dan menyelamatkan kami semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Feng, dia sepertinya tahu Su Yun adalah dewa pedang tanpa batas. Aku hanya memberikan bantuan. Alasan aku di sini adalah karena aku menginginkan bubuk batu jiwa ini. Petik 2. Mo Feng membungkuk kepada Su Yun sekali lagi dan berkata, bolehkah aku bertanya, pil apa yang dibuat guru? Apakah masih ada bahan yang kamu butuhkan? Mungkin Mo Feng bisa membantu. Setelah mendengar itu, matanya berbinar. Keluargamu memiliki keuangan yang besar dan mungkin mereka bisa membantunya. Pil ini sangat langka, disebut pil triple yang universe. Mungkin tuan mudamu belum pernah mendengarnya. Ini terutama terdiri dari 4 bahan. Sampai sekarang, aku masih kehilangan Aqua Meteorite dan Wu Huang Flower untuk membuat pil. Meteorit Aqua, bunga Wu Huang. Mo Feng bergumam saat dia merasa asing dengan 2 item ini. Akhirnya, dia dengan enggan menggelengkan kepalanya, maaf, Tuan Su. Mo Feng tidak tahu banyak dan itu benar. Aku belum pernah mendengar tentang 2 item ini, tetapi Mo Feng akan mencoba yang terbaik dan membantu guru mendapatkan 2 item ini. Petik 2. Su Yun tidak kecewa mendengarnya. Sebaliknya, dia menjawab Tuan mudamu, kamu terlalu baik. Sudah sangat membantu bahwa kamu memberi aku batu bulan obsidian. Hebat, ini sudah larut. Aku masih harus menemukan 2 bahan ini. Aku tidak akan tinggal lama. Selamat tinggal. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu pergi, Tuan. Tidak, terima kasih. Su Yun melambai dan berjalan pergi, menunggangi binatang bertanduk ungunya, dia pergi. Mo Feng berdiri di pintu melihat siluet memudar, terengah-engah. Tuan muda, apakah itu Su Yun? Siapa dia? Apa kita pernah bertemu dengannya sebelumnya? Pelayan yang mengikuti Mo Feng berkeliling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami sudah bertemu. Bukan hanya bertemu, dia telah menyelamatkan hidupku. Mo Feng menatapnya dan berkata, kirim pesanan aku. Di masa depan, Guru Su Yun akan menjadi tamu terhormat keluargamu kami. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin masuk atau meninggalkan keluargamu. Itu sama untuk guru tanpa batas. Petik 2. Ya, guru. Setelah meninggalkan keluargamu, Su Yun menuju ke barat. Keluar dari Mystical Mountain Range ke sisi barat menuju Savage Range. Distrik Juelian terletak di sisi utara dari jalur utama. Di seluruh tanah di sisi utara, ada total 10 wilayah. Wilayah utama adalah Distrik Juelian, Pegunungan Mistik, Distrik Gritchian, Rentang Savage dan Rentang Bintik Kuning, dan terakhir, yang membutuhkan kualifikasi untuk masuk, Rentang Giok Abadi. Selain itu, sisanya milik Long Ao Nation. Long Ao Nation terletak tepat di atas sisi utara. Itu menempati ruang besar di peta karena membuka lebih banyak wilayah. Itu adalah negara terbesar dan terkuat di utara. Sekte utama wilayah Savage adalah Istana Dewa 3 Item dan Lembah Angin Smokey. Tapi Su Yun tidak ada di sini untuk mereka, dia ada di sana untuk sebuah negara kecil bernama Negara Permaisuri Agung. The Great Empress Nation tidak besar. Itu mungkin bahkan tidak 1/10 ukuran negara Aolong, tetapi tanah Negara Permaisuri Agung dibangun di atas tanah yang kaya akan nutrisi. The Great Empress Nation memiliki tanah datar dan tambang terbesar di wilayah utara. Mereka adalah produsen sumber utama untuk semua bahan untuk mengolah pil dan harta. Mo Feng belum pernah mendengar tentang bunga Wu Huang tetapi dia telah menerima berita bahwa Raja Bangsa Permaisuri Agung memilikinya. Mungkin, meteorit aqua bisa ditemukan di sini juga. Su Yun merenung dan mempercepat langkahnya. Tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, binatang bertanduk ungu itu melewati gunung yang sudah usang. Dia melihat sekeliling dan entah bagaimana merasa familiar. Melihat dengan seksama, dia menyadari ini adalah Gunung Anjing Surgawi, yang tidak jauh dari jangkauan buas. Gunung Anjing Surgawi. Gunung Anjing Surgawi. Jika ini adalah Gunung Anjing Surgawi, maka dia tidak jauh dari gua spiritual itu. Petik 2. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu tiba-tiba, dia turun dari binatang bertanduk ungu dan berlari menuju gunung. Gunung Anjing Surgawi adalah gunung yang ditinggalkan. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, tak perlu dikatakan lagi, tidak banyak hewan atau binatang buas yang tinggal di sana. Tapi ada rumah gua alami di Gunung Anjing Surgawi. Di mansion gua, roh Qi memenuhi mansion.
Siapapun yang memasukinya untuk berkultivasi dapat dengan cepat meningkatkan kiroh mereka yang dalam sekitar 10%. Tidak ada yang tahu pasti mengapa rumah gua memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan gua ini. Seseorang pernah berkata, salah satu makhluk maha kuasa telah sembuh di tempat ini sebelumnya. Darahnya menodai rumah gua dan karena itu menganugerahkan kekuatan spiritual ajaib di rumah gua ini. Seseorang juga mengatakan bahwa gunung anjing surgawi ini sebenarnya adalah anjing raksasa dan rumah gua ini adalah mata spiritual anjing dan karenanya, akan memiliki kekuatan seperti itu. Setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, tidak ada yang tahu siapa yang benar atau salah. Ini bagus, aku bisa pergi ke rumah gua untuk mendapatkan pedang. Su Yun berkata pada dirinya sendiri dan berlari menuju jalan sesuai dengan ingatannya. Segera setelah itu, dia mendekati sisi gua. Itu adalah gua yang telah diturunkan selama bertahun-tahun di wilayah selatan, rumah gua anjing surgawi, muncul di hadapannya. Su Yun naik ke atas binatang bertanduk ungu dan masuk. Saat dia masuk ke mansion, dia dikelilingi oleh ki roh mendalam yang kuat. Semua saluran ki di tubuhnya dan esensi spiritualnya tampaknya dibelai oleh seorang wanita muda. Dia merasa luar biasa. Ketika esensi rohnya terbuka, semua saluran ki menjadi rileks. Sensasi ini memabukkan. Bahkan binatang tanduk ungu di antara selangkangannya mengeluarkan erangan yang memuaskan saat meletakkan tubuhnya di tanah, tidak mau bergerak. Su Yun turun dari tubuhnya dan berjalan menuju rumah gua untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Itu kosong. Mengambil bahan-bahan dari cincin penyimpanannya, dia mengatur barisan pencegahan di pintu masuk gua dan membuat binatang bertanduk ungu itu waspada saat dia masuk jauh ke dalam gua untuk menemukan tanah kosong sebelum dia mengeluarkan sarung pedang tanpa batas. Dan mengaktifkannya. Huala. Sarung pedang hitam panjang mengeluarkan serangkaian pancaran yang menarik perhatian dan membentuk pintu ringan setinggi seorang pria. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Saat dia menatap ke pintu yang terang, jantungnya mulai berdebar kencang. Kali ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri tanpa tetua pedang. Mengambil batu pedang dari cincin penyimpanan, dia melemparkannya ke dalam dan mengikutinya. Astaga! Cahaya dari pintu cahaya tumbuh dan menyengat matanya. Butuh beberapa saat sebelum cahaya itu padam. Ketika Su Yun membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada dalam kenyamanan rumah gua anjing surgawi. Sebaliknya, dia berada di negeri dongeng di dalam sarung pedang tanpa batas. Hanya saat dia melihat ke bawah. Di mana tempat ini? Su Yun ragu-ragu. Ini bukan tempat dia mengeluarkan pedang kematian, pedang naga terukir, atau pedang seribu dalam. Sebaliknya, itu adalah tangga panjang lainnya. Tangga itu menuju ke suatu tempat yang jauh. Jumlahnya mencapai jutaan langkah dan memanjang ke atas. Di ujung lain tangga ada istana peri yang indah dan megah yang melayang di udara. Itu adalah tempat di mana ibu pedang disembunyikan. Dan di tangga, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya tertanam. Beberapa dari mereka mulia sementara beberapa membosankan. Beberapa tampak sedih sementara yang lain tampak ajaib. Ada segala macam pedang surgawi. Hanya saja, masing-masing tidak mudah didapat. Apakah ini momen paling menyedihkan dalam hidupnya? Ada begitu banyak pedang besar namun dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya. Tidak hanya dia bernafsu untuk mereka, itu membuatnya gila. Sudahlah, dia harus mengeluarkannya satu persatu. Ketika kultivasinya cukup tinggi, dia akan mengambil ibu pedang. Ini harus ada di tangannya. Keserakahan Su Yun tumbuh, tetapi dia tidak akan kehilangan akal sehatnya karena keserakahannya. Dia menenangkan dirinya dan melihat pedang merah menyala di depan dan segera melangkah ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, suara lembut muncul seperti angin sepoi-sepoi. Itu sangat menenangkan untuk didengar. Jantung Su Yun berdetak kencang seperti burung yang ketakutan. Dengan cepat, dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sekeliling, siapa itu? Kemudian, itu hanya kosong seperti sebelumnya, tidak ada orang lain di sana. Mungkinkah? Hanya ilusi. Su Yun ragu-ragu saat dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi saat dia menoleh, wajah kecil yang halus muncul tepat di depannya. Dua wajah hanya berjarak 1 inci, sehingga masing-masing dari mereka bisa merasakan napas orang lain. Su Yun menatap bingung. Tapi dengan sangat cepat, dia mundur ke belakang saat dia menatap kaget pada wanita yang muncul entah dari mana. Gadis itu memiliki wajah berbentuk oval yang hampir sempurna. Dia memiliki kunci yang panjang dan indah yang memanjang sampai ke pergelangan kakinya. Namun, rambutnya seputih salju seperti air terjun dan saat angin bertiup, rambutnya menari-nari di udara. Kulitnya terutama, seputih salju. Tidak ada cacat padanya. Rambut dan kulitnya saling melengkapi. Matanya berkilau seperti air saat dia tersenyum lembut padanya. Itu sangat memabukkan dan murni. Bibirnya montok dan mengkilap, jari-jarinya panjang dan dia terlihat sangat sempurna. Dia hanya mengenakan rok putih, tanpa aksesoris, dia berdiri di sana hampir telanjang, tanpa harta, tanpa make up atau bahkan sepasang sepatu. Su Yun menatap gadis itu untuk melihat dadanya yang naik dan payudaranya yang gagah. Apakah dia tidak mengenakan pakaian dalam? Su Yun terkejut. Kamu siapa? Dia membuka mulutnya. Keduanya berdiri diam dan saling memandang. Tidak ada suara di sekitar mereka.
170 Aku adalah pedang, subscribe Penatua. Siapa aku? Wanita manis itu meletakkan jari-jarinya yang letih di bibirnya yang peci saat dia menatap Su Yun dengan ragu. Kemudian dia terus bertanya, siapa kamu? Siapa aku? Mata Su Yun terbuka lebar saat dia menatapnya, merasakan setiap ons ki pada dirinya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada sedikit pun gelombang ki yang mendalam dari jiwanya. Sepertinya dia tidak sengaja menyembunyikannya. Su Yun mengendus keras untuk hanya mencium bau aroma, itu luar biasa segar, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpinya. Gadis itu menatapnya dengan matanya yang bersinar. Dia tampak bingung. Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis itu bertanya dengan lembut dan menirukan Su Yun yang mengendus-endus. Kemudian, Su Yun mundur dengan waspada saat dia mulai menatapnya dengan tatapan genting. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu ada di sini? Wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Kamu siapa? Gadis itu menggelengkan kepalanya sekali lagi. Kamu setidaknya harus ingat bagaimana kamu sampai di sini, kan? Kemudian, gadis itu hanya menggelengkan kepalanya dengan rambut peraknya. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak bisa mengingat apapun. Apakah kamu tahu itu? Bagaimana denganmu? Dia bertanya dengan ringan saat dia mengarahkan pandangannya ke Su Yun. Rasa penasarannya semakin besar. Dia tampak seperti bayi yang kebingungan. Setelah mendengar semua ini, wajah Su Yun membeku. Mengapa seorang gadis tiba-tiba muncul di sini? Kenapa dia ada di sarung pedang? Siapa dia? Su Yun hilang tanpa Penatua pedang. Bahkan tidak ada yang bisa dia ajak bicara. Tapi, dia harus berhati-hati. Dia tidak harus berhati lembut. Su Yun berpikir, dan di matanya, ada niat untuk membunuh. Kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Dia menginterogasi. Aku tidak yakin siapa aku tidak tahu tempat apa ini, aku juga tidak tahu siapa kamu. Tapi di sini sangat membosankan. Apa kau ingin membawaku pergi? Dia bertanya sambil menatap Su Yun dengan wajah polosnya. Aku akan membawamu pergi. Saat dia menjawab, dia mengulurkan tangan ke cincin penyimpanannya. Dia tidak yakin apakah dia orang yang aman. Karena dia tidak bisa memastikan itu, maka dia dalam bahaya. Bahaya apapun harus dihilangkan tidak peduli betapa cantiknya, betapa anggunnya dia. Berjalan menuju gadis itu, dia mengeluarkan ribuan pedang yang dalam. Muncul dari pedang adalah niat yang suram dan sedingin es. Saat dia semakin dekat dengan gadis itu, niat pedang itu perlahan memudar. Gadis itu menatapnya aneh. Dia tidak bergerak, juga tidak melakukan perlawanan. Bahkan matanya yang indah tidak memiliki rasa takut sama sekali. Juga tidak ada tindakan pencegahan. Apakah dia berpura-pura? Su Yun tiba-tiba tampak licik. Berjalan mendekat, dia memotong ke arah kepala gadis itu. Peluit 1000 pedang yang dalam meledak dengan niat pedangnya saat itu menyerangnya dengan ganas. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia memberikan segalanya tidak peduli apakah gadis ini baik atau jahat, itu tidak masalah. Dia perlu menghilangkan semua ancaman. Bahkan jika itu melakukan dosa. Tetapi, saat 1000 kedalaman hendak membelah kepala gadis itu, aura pada pedang sedalam 1000 memudar tiba-tiba. Semua energi di permukaan menghilang ke udara tipis. Pedang itu jatuh ke kepalanya seperti bola kapas. Tamparan. Suara gemerincing lembut terdengar. Oh. Gadis itu membelai kepalanya dengan kedua tangannya dan berlutut. Dia menangis tanpa dosa. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berseru. Tapi, Su Yun tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia melihat 1000 pedang yang dalam di tangannya dengan bingung. 1000 pedang dalam tampak pudar dan tumpul. Tidak ada satu ons energi pun di dalamnya, semuanya telah disedot. Saat ini, ribuan pedang yang dalam seperti orang yang lemah. Itu tidak memiliki kekuatan penghancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Yun mundur kembali dengan kaget. Apa karena gadis ini? Tiba-tiba, cahaya memudar memasuki mata Su Yun. Itu berasal dari leher gadis itu. Segel pedang secerah sinar salju, ditutupi dengan pola. Segel ini mungkin hanya seukuran ibu jari, tapi seterang matahari. Aku belum pernah melihat tato ini sebelumnya. Kenapa sekarang ada di sana? Su Yun menempatkan pandangannya kembali ke 1000 pedang yang dalam di tangannya. Kecuali, itu karena 1000 pedang yang dalam. Dan segel pedang ini memancarkan sihir. Ki, sepertinya itu bukan roh Ki yang mendalam. Apa itu? Tiba-tiba, matanya melesat dan berjalan. Kamu memiliki nyamuk di kepalamu sebelumnya, jadi aku melakukan itu. Aku minta maaf. Su Yun bermain dengan kata-katanya. Apakah begitu? Gadis itu menatapnya dengan polos. Tentu saja. Su Yun berkata dengan serius. Melihat segel pedang berwarna putih di lehernya, dia berpikir dan bertanya, apa itu? Hah? Gadis itu melihat ke arah yang ditunjuk Su Yun tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan panik, dia mulai memerah. Melihat gadis ini, dia benar-benar kacau. Su Yun menggelengkan kepalanya diam-diam seolah-olah dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak peduli lagi, dia mengulurkan tangan dan membelai segel pedang. Kemudian, saat jari Su Yun bersentuhan dengan segel pedang terang itu, segel pedang meledak dengan energi yang besar.
Energi ini seperti pusaran air, menarik-narik jari Suyun. Dalam sedetik, itu menyedot semua energi di dalam tubuhnya dan seketika, tubuhnya menjadi lemah, penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh pingsan. Itu sama untuk gadis itu juga. Keduanya berbaring di tanah saat sarung pedang mendapatkan kembali kedamaiannya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, energi di tubuh mereka pulih secara bertahap. Mereka juga mendapatkan kembali kesadaran mereka. Suyun membuka matanya perlahan untuk merasa lemah. Dia hanya bisa berbaring di depan tangga dan menatap langit. Setelah setengah jam kemudian, dia akhirnya memiliki energi untuk bangkit. Sulit baginya untuk bangun. Melihat sekeliling, semuanya seperti biasa. Satu-satunya hal yang berbeda adalah gadis aneh itu terbaring di tanah tidak jauh darinya. Dan, segel pedang di dadanya telah mengembang 10 kali lipat. Itu menutupi setengah dari dadanya. Segel pedang berkilauan. Itu lucu. Apa ini sebenarnya? Suyun menekan kepalanya yang berdenyut dan bergumam pada dirinya sendiri. Aduh. Tepat pada saat ini, dia berteriak. Kemudian, gadis berambut perak membuka matanya perlahan untuk bangun. Tubuhnya yang lemah tampak seperti batang bunga yang tertiup angin. Itu tampak kurus dan menyedihkan. Apalagi bajunya yang tembus pandang. Sulit untuk menutupi sosoknya. Sepasang kaki panjang membuatnya gila. Saat dia bangun, dia duduk di lantai dan menekan dahinya saat dia menghela nafas ringan. Ini sangat menyakitkan. Dia berseru. Mengangkat matanya yang seperti air, dia melihat ke arah Suyun dengan curiga. Hei, bajingan. Kenapa kamu ada di sini di sarung pedang tanpa batas? Petik 2. Suaranya masih renyah dan menenangkan tetapi tidak lagi mengandung banyak kelembutan di dalamnya. Sebaliknya, sekarang terdengar agak dewasa, malas, mengandung sedikit penghinaan. Dan sedikit diwarnai dengan hati-hati. Juga, apa maksudnya? Tiba-tiba, kenapa dia seperti orang yang berubah? Suyun tercengang. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking menembus udara. Suyun menutup telinganya dengan cepat dan mundur saat dia melihat gadis itu dengan hati-hati untuk melihat bahwa kepalanya diturunkan dan matanya besar saat dia menatap dadanya dengan kaget. Segel pedang masih berkilauan tetapi sangat cepat, segel pedang mulai berputar dan menyusut. Tidak lama, itu kembali ke ukuran ibu jari dan pancarannya memudar. Melihatnya, gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya marah saat dia bergegas dengan marah. Kamu bangsat. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Suyun. Hanya. Tinjunya tidak memiliki 1 ons profound spirit ki juga tidak mengandung banyak kekuatan. Ketika mendarat di dada Suyun, itu lembut seperti biasa. Itu tidak menyakitinya atau membuatnya kesakitan. Suyun melihat pemandangan aneh ini dengan linglung. Dia tersesat dan bingung. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan menekan dahi gadis itu, mendorongnya menjauh. Dia bertanya dengan ragu, siapa kamu? Kenapa kamu sangat berbeda dari yang barusan? Gadis itu tidak sekuat Suyun. Mengerang, dia menyerah dan memeluk payudaranya yang gagah. Dengan arogan, dia menjawab, anak muda, aku adalah pedang. Kamu pelacur. TN, pedang dan pelacur dalam bahasa Cina terdengar sama, dengan pengucapan Jian 4. Aku pedang. Gadis itu memerah. Oh, Suyun mengangguk. Tetapi dengan sangat cepat, dia tampak terkejut, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu pedangnya. Iya. Gadis itu mengerang saat rambut peraknya bergerak sedikit seperti tirai. Aku adalah pedang di dalam sarung pedang tanpa batas, tapi aku bukan pedang biasa. Aku pernah menjadi seorang kultivator tetapi karena aku ingin membalas budi aku mengubah diri aku menjadi pedang untuk membantunya. Di mana dermawanmu itu? Aku tidak yakin. Gadis itu mengerang, sudah lama sejak aku bisa merasakan keberadaannya. Mungkin, sarung pedang ini hilang. Atau, mungkin dia sudah mati. Kata Suyun. Gadis itu memelototi Suyun, jika dia mati, aku akan kembali menjadi manusia dan mendapatkan kembali kebebasanku. Kalau begitu pergi. Suyun tidak keberatan. Dada gadis itu naik turun saat dia menatapnya dengan mata pembunuh. Tapi aku tidak akan pergi untuk saat ini. Mengapa? Aku dimiliki olehmu. Apakah aku begitu menawan? Suyun membelai wajahnya. Bisa aja. Gadis itu mendengus. Dia menunjuk ke segel pedang di lehernya dan bertanya, apakah kamu tahu apa ini? Apa? Ini kontrakku. Wanita itu mengatupkan giginya, kamu harus tahu bahwa semua pedang di sarung pedang harus ditundukkan terlebih dahulu sebelum kamu dapat menggunakannya kan? Ya tapi. Kamu hanya perlu menyentuh kontrak aku dan kamu bisa menundukkan aku. Juga, kamu dapat mengendalikan aku untuk sementara waktu. Petik 2. Aku pernah mendengar semakin kuat pedang, semakin sulit untuk ditundukkan. Mengapa milikmu begitu sederhana? Petik 2. Suyun menggoda. Kamu orang kotor. Gadis itu bingung, itu karena dermawan dan sarung pedang telah kehilangan kontak untuk waktu yang lama, jadi, aku masuk ke mode snooze. Semua kesadaran, ingatan, bakat, kultivasi aku, dan sebagainya semuanya disegel. Itulah mengapa kamu bisa mendapatkannya dengan mudah. Biasanya, siapa yang bisa menaklukkanku? Dia tidak pernah memikirkan seseorang yang memasuki sarung pedang. Oh, mengapa kamu harus menyegel ingatan kamu? Petik 2. Untuk membalas budi dermawan aku.
Aku berjanji padanya aku akan menjaga pedang selama 5.000 tahun. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku akan hidup untuk waktu yang lama? Pada akhirnya, dia akan merasa sangat kesepian. Apakah kamu tidak tahu sarung pedang akan diteruskan ke orang lain? Aku tahu, tapi aku tidak pernah mengharapkannya secepat ini. Segera. Su Yun sedikit bingung tetapi melihat segel pedang di lehernya, dia tercengang, dengan satu sentuhan, kontrak itu disegel. Bukankah itu berarti? Kamu terlalu banyak berpikir. Mata gadis itu memudar dan menggelengkan kepalanya, bajingan. Aku telah menulis kontrak ini sendiri. Sudah ada sejak lama, tapi, sang dermawan tidak menyegel kontrak denganku. Tidak heran gadis ini sangat marah dengan sentuhan. Su Yun mulai memahami semua ini. Sang dermawan menyelamatkan hidup wanita ini. Untuk membalasnya, dia berubah menjadi pedang dan menggunakan dirinya sebagai kontrak. Kemudian, dermawannya menolak, tetapi dia keras kepala dan karenanya, dia memaksa masuk ke sarung pedang, berharap suatu hari dia bisa membantu dermawannya keluar. Tapi begitu saja, dia menunggu selama ribuan tahun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.